Cerita dibuka dengan irama hampa yang bergema di seluruh ruangan gelap saat seseorang melangkah menuruni tangga batu. Setiap langkah terdengar jelas, lalu seketika ditelan oleh keheningan yang dingin di bawah. Lorong itu terbuka menuju sebuah ruangan luas. Dindingnya dipenuhi pedang dalam jumlah tak terhitung, tertanam rapi satu persatu, seperti peninggalan yang tersimpan di ruang bawah tanah kuno. Di tengah ruangan berdiri seorang pemuda bernama Arhan. Wajahnya terdistorsi oleh rasa sakit, napasnya tidak teratur, tubuhnya gemetar, seolah setiap saraf dalam dirinya sedang menjerit. Tatapannya liar, terombang-ambing antara penderitaan dan obsesi. Di hadapannya melayang sebuah pedang besar, bermandikan cahaya keemasan yang menyilaukan. Kehadirannya saja sudah terasa menekan, memancarkan kekuatan yang jauh melampaui batas manusia. Namun Arhan tidak bisa mengalihkan pandangannya. Cahaya itu membekas di pupil matanya. Giginya terkatup rapat, tidak ada rasa takut. Yang tersisa hanyalah tekad. Perlahan, dengan penuh kesengajaan, ia membuka mulut dan mencondongkan tubuh ke depan. Lalu dia menggigitnya. Sesuatu yang mustahil pun terjadi. Pedang yang bersinar itu hancur di bawah giginya, meledak menjadi pecahan cahaya keemasan yang tersebar seperti bintang pecah. Seakan-akan realitas itu sendiri merasa muak menyaksikan tindakan tersebut. Waktu pun terlipat mundur. Saat Arhan masih kecil, ayahnya sering menceritakan kisah yang sama. Sebuah cerita yang menurutnya tidak boleh dilupakan. Mereka adalah bagian dari keluarga kafilah. Sejak kecil, Arhan sering menatap potret tua yang tergantung tenang di dinding. Ayahnya akan berdiri di sampingnya, menjelaskan bahwa meskipun kehidupan mereka kini sederhana, berabad-abad lalu nama keluarga mereka pernah berdiri di puncak segalanya. Garis keturunan mereka, katanya dengan bangga, mencakup seorang legenda, seorang kesatria yang dipuja sebagai dewa perang serta seorang penguasa yang pernah memerintah negeri di bawah naungan raja. Dengan lembut ayahnya meletakkan tangan di kepala Arhan. Takdir, katanya. Menurutnya keluarga mereka telah dipilih oleh pedang itu sendiri. Selama beberapa generasi, keluarga kafilah melahirkan pendekar-pendekar tak tertandingi, para penjaga yang berdiri teguh dan tak terkalahkan. Itulah sebabnya dunia pernah berlutut di hadapan mereka. Ia menunjuk kepada potret leluhur mereka, Liam Kafilah. Kemudian ayahnya meletakkan tangannya dengan tegas di bahu Arhan. Suatu hari, katanya, Arhan akan mewarisi segalanya dan menjadi kepala keluarga. Saat mata mereka bertemu, ia berpesan agar Arhan membiarkan kebanggaan darah kafilah mengalir dalam nadinya untuk memulihkan kejayaan yang telah hilang dan bangkit kembali sebagai pelindung negeri. Menurut ayahnya, itulah tugas keluarga kafilah. Kenangan itu perlahan memudar. Sinar matahari keemasan membanjiri ladang gandum yang luas, bergoyang lembut tertiup angin. Arhan, yang kini telah dewasa, bekerja di antara tanaman. Tangannya bergerak di sela-sela batang gandum, namun pikirannya masih terikat pada masa lalu. Cerita-cerita itu kembali muncul dalam pikirannya. Kenangan masa kecil yang perlahan bangkit ke permukaan. Senyum tipis, pahit, terukir di wajah Arhan. Ia sudah tidak lagi mempercayainya. Baginya semua itu terdengar seperti fantasi dari kaum bangsawan yang telah jatuh. Kisah yang diciptakan hanya untuk mempertahankan harga diri saat tidak ada lagi yang tersisa. Jika legenda-legenda itu benar, pikirnya mereka tidak mungkin hidup sebagai bawahan tuan tanah di desa miskin seperti ini. Ia juga tidak akan berdiri di bawah terik matahari, berkeringat bersama para penduduk desa biasa. Namun meski begitu, ia tetap bisa tertawa bersama mereka. Arhan mengobrol santai sambil bekerja, tangannya menyapu batang-batang gandum. Ia mengusap keringat di dahinya, sembari merenungkan betapa banyak kejanggalan dalam cerita-cerita itu. Para leluhur yang tampak heroik di dalam potret, sama sekali tidak mirip dengannya, bahkan tidak dengan ayahnya. Pedang pusaka yang katanya diwariskan turun-temurun terlihat terlalu sempurna, terlalu tajam dan tanpa celah untuk sesuatu yang telah berusia ratusan tahun. Dan yang paling aneh, tidak ada satupun catatan sejarah di seluruh kerajaan yang pernah menyebut nama Liam Kafilah. Tidak sekalipun, hanya ada satu kesimpulan. Semua itu hanyalah mitos, cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, sekadar untuk dipertahankan. Tiba-tiba sebuah suara riang memecah lamunannya. Guru muda kenapa melamun? Salah satu penduduk desa memanggilnya. Sudah waktunya istirahat, kalau kamu tidak cepat roti hangatnya bakal habis. Yang lain ikut tertawa, menggoda bahwa mereka akan memakan jatah Arhan. Tersadar, Arhan langsung berteriak agar mereka menunggunya dan menyisakan bagian untuknya. Jawabannya membuat seorang pria tua tertawa terbahak-bahak. Arhan pun berlari kecil menghampiri mereka, senyum kembali menghiasi wajahnya. Dalam hatinya, sebuah pikiran sederhana terlintas. Jadi bagaimana jika keluarga kafilah memang tidak pernah hebat? Orang-orang di sini menerimanya. Ia mencintai desa ini. Inilah keluarga yang ia inginkan, yang benar-benar nyata baginya. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Dalam sekejap, segalanya berubah menjadi merah. Sosok berdiri diam di tengah ladang yang kini dipenuhi
dipenuhi mayat. Gandum emas yang sebelumnya hidup dan berayun lembut kini berlumuran darah. Setetes cairan jatuh ke tanah, menciptakan riak kecil di genangan dangkal yang hanya memantulkan kematian. Beberapa waktu sebelumnya, Arhan sempat mengatakan bahwa ia akan pergi ke pasar terdekat. Setelah panen selesai, para penduduk desa mengantarnya dengan hangat. Ia menaiki kudanya, berjanji akan membelikan apapun yang mereka butuhkan. Seseorang meminta apel dan Arhan langsung menyetujuinya. Ia juga teringat bahwa putri bungsu Marino akan segera berulang tahun. Ia berkata akan mencarikan boneka untuknya. Wanita itu tertawa, terkejut karena Arhan masih mengingatnya, lalu menggoda dengan nada hangat. Arhan membalas dengan candaan, mengatakan bahwa tentu saja ia ingat. Lagi pula, ia akan menjadi kepala desa berikutnya. Dengan lambaian tangan dan senyum lebar, Arhan pun pergi, menunggang kudanya di bawah langit senja yang berwarna oranye. Itu adalah kali terakhir mereka melihat Arhan tersenyum. Para penduduk desa memperhatikannya pergi, sambil berbincang hangat tentang tuan muda mereka. Mereka tertawa mengatakan bahwa Arhan tidak seperti bangsawan lain, ia terlalu baik hati. Bahkan, mereka sempat bercanda, khawatir suatu hari akan ada wanita yang mencuri dirinya dari desa. Namun, dalam sekejap, semuanya berubah. Kilatan merah menyala menerobos ladang. Seorang pria roboh di tengah kalimatnya. Darah menyembur, membasahi gandum di sekitarnya. Seorang wanita menatap dengan ngeri. Tubuhnya kaku saat darah meresap ke pakaiannya. Ia mencoba berteriak, tetapi sebelum satu kata pun keluar, kegelapan lebih dulu menelannya. Keheningan pun jatuh. Dari antara gandum yang kini berlumuran darah, muncul seorang pria jangkung dengan rambut putih panjang. Suaranya dingin, tanpa emosi. Tanah ini harus dihapus. Sebelum siapapun sempat bereaksi, kilatan cahaya merah kembali membelah udara. Dalam satu serangan tanpa ampun, nasib mereka telah ditentukan. Tubuh-tubuh berjatuhan tepat di tempat mereka berdiri. Tidak ada jeritan, tidak ada permohonan yang sempat terucap. Pendekar pedang itu tetap tanpa ekspresi. Darah memercik di wajahnya, namun matanya kosong. Tanpa amarah, tanpa kepuasan, tanpa penyesalan. Setelah semuanya selesai, ia hanya berbalik meninggalkan desa yang hancur dan berjalan pergi seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sementara itu, jauh di jalan, dua benda terlepas dari tangan Arhan dan jatuh ke tanah. Sebuah apel yang ia janjikan untuk seorang penduduk desa, dan sebuah boneka yang ia siapkan untuk ulang tahun seorang anak. Beberapa saat kemudian Arhan kembali, langkahnya melambat, lalu terhenti. Di hadapannya hadiah-hadiah itu tergeletak di tanah, setengah tertutup debu. Rasa dingin menjalar di punggungnya, napasnya menjadi pendek, dadanya terasa sesak, pikirannya berusaha mencerna apa yang sedang dilihat oleh matanya. Kenapa? Bisiknya pelan. Ia berdiri di tengah lautan tubuh tak bernyawa. Wajah-wajah yang ia kenal, orang-orang yang beberapa jam lalu masih tertawa bersamanya. Kesadaran itu menghantamnya seperti pisau yang menusuk jantung. Kenapa? Semua orang mati, tatapannya berhenti pada sosok pria tua yang terbaring tak bergerak. Dan saat itu juga, kebenaran menghantamnya. Tiba-tiba, sepasang tangan menutup matanya. Jangan lihat, tolong, jangan lihat, tuan muda. Suara gemetar itu milik kepala pelayan tua. Arhan langsung mengenalinya. Tubuh sang pelayan bergetar hebat. Air mata mengalir deras saat ia berusaha melindungi Arhan dari kenyataan yang mengerikan itu. Ada yang salah. Ini pasti mimpi buruk, ucapnya terbata-bata. Namun isak tangisnya sendiri menghancurkan harapan itu. Kebenaran tidak bisa disembunyikan. Dengan suara bergetar, akhirnya ia mengatakannya. Penduduk desa, semuanya. Ia terdiam sejenak menahan tangis yang pecah. Semuanya sudah mati. Sebelum pembantaian itu dimulai, sang pembunuh sempat mengucapkan satu kalimat, kafilah harus dihapus. Dan semuanya selesai dalam waktu kurang dari 10 menit. Seorang pria muncul tanpa peringatan. Pedangnya bergerak tanpa ampun, menebas nyawa tak berdosa dengan efisiensi yang mengerikan. Dalam hitungan menit, setengah desa lenyap dari muka bumi. Pendekar pedang itu berdiri di tengah pembantaian, menyaksikan kekacauan dengan tatapan dingin. Tanpa emosi, ia hanya berkata bahwa dirinya sekadar menjalankan perintah. Dan begitu saja, setengah dari keluarga kafilah menghilang tanpa jejak. Teriakan Arhan menggema di udara. Kepala pelayan menariknya mendekat, berusaha mati-matian melindunginya dari mimpi buruk itu. Semua yang Arhan kenal, semua yang ia cintai hancur dalam satu bencana oleh seorang pendekar pedang yang melampaui akal sehat. Desa yang damai kini berubah menjadi neraka kematian. Malam pun tiba. Bulan purnama menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya redup di atas tanah kafilah yang telah hancur. Di dalam rumah besar, lantai berlumuran darah. Tubuh para pelayan tergeletak tak bernyawa di sepanjang lorong. Kematian terasa di setiap sudut. Di tengah semua itu, Arhan berdiri terpaku. Pikirannya menolak menerima kenyataan di hadapannya. Napasnya tersendat. Kemanapun ia memandang, yang ada hanyalah kehilangan. Wajah-wajah yang dulu hidup kini menatapnya kosong. Diam selamanya.
tak sanggup lagi menahan semuanya, Arhan mengepalkan tangannya, lalu menengadahkan kepala dan berteriak. Air matanya mengalir deras, bercampur dengan darah di bawah kakinya. Di tengah isak tangisnya, ia merasa mendengar seseorang memanggil namanya. Arhan. Ia mengangkat kepala, menggenggam harapan yang tersisa. Sosok itu berlari ke arahnya. "Ibu," bisiknya lirih. Ibunya datang menghampiri, memanggil namanya berulang kali. Ia memeluk Arhan erat, terisak lega karena anaknya masih hidup. Arhan membalas pelukan itu, tubuhnya yang gemetar perlahan mereda dalam kehangatan tersebut. Untuk sesaat, dunia terasa sedikit lebih ringan. Namun kemudian ia menyadari sesuatu. Ada yang salah. Sebuah bayangan mengerikan melintas di benaknya. Ayahnya berlutut di samping tubuh ibunya yang tak bernyawa, menjerit putus asa. Dan kenyataannya, tragedi ini belum berakhir. Pendekar pedang yang telah memusnahkan setengah keluarga kafilah ternyata masih menyisakan orang tuanya. Namun ia tidak membunuh mereka. Ia meninggalkan sebuah peringatan. Ia akan kembali dalam 1 bulan. Jika mereka ingin hidup, mereka harus meninggalkan tanah ini. Ayah Arhan yang dipenuhi amarah dan keputusasaan menuntut jawaban. "Kenapa kami? Dosa apa yang telah kami lakukan?" Jawaban sang pendekar pedang begitu dingin dan sederhana. "Aku hanya menjalankan perintah." Setelah mengatakan itu, ia menghilang, meninggalkan teror dan keheningan. Ketakutan menyebar di antara para penyintas. Dihadapkan pada kehancuran total, para penduduk desa yang tersisa akhirnya berkumpul. Dengan barang seadanya, mereka bersiap meninggalkan segalanya dan melarikan diri dari tempat yang dulu mereka sebut rumah. Para penduduk desa terpaksa meninggalkan rumah mereka demi menyelamatkan nyawa. Namun keluarga kafilah tidak ikut melarikan diri. Ayah Arhan berdiri tegak meski hatinya remuk oleh beban tanggung jawab. Ia teringat sumpahnya, identitasnya sebagai penjaga berdarah baja, seorang kesatria yang berburu mimpi buruk dan melindungi kerajaan. Dengan tatapan lurus ke cakrawala, ia bersumpah tidak akan pernah meninggalkan posnya. Inilah harga menjadi seorang bangsawan. Adegan kembali pada Arhan dan ibunya. Sang ibu menangkup wajah Arhan dengan lembut. Senyumnya tipis namun penuh kesedihan. Ia memberitahu bahwa kepala pelayan telah menyiapkan kereta kuda. Arhan harus pergi sejauh mungkin ke tempat yang aman. Panik langsung memenuhi dada Arhan. "Apa maksud ibu?" ia teriaknya. "Kalian harus ikut, kita pergi bersama." Namun ibunya hanya menggeleng perlahan. Hingga akhir hayatnya, ayahnya akan tetap berdiri di sini, menghadapi musuh sebagai penguasa kafilah. Dan sebagai istrinya, ia akan tetap berada di sisi sang suami sampai akhir. Tidak ada keraguan di matanya, hanya tekad yang tak tergoyahkan. Arhan pun menangis terseduh-seduh. Air matanya mengalir deras saat ia memohon dengan putus asa agar mereka semua melarikan diri bersama. Ia mencengkeram pakaian ibunya, suaranya bergetar, menolak menerima keputusan itu. Namun sang ibu tidak goyah. Sebaliknya, ia meminta Arhan untuk mengukir momen ini dalam ingatannya. Kata-katanya perlahan tumpang tindih dengan kenangan masa kecil Arhan tentang ayahnya yang berdiri bangga di bawah potret leluhur. Dan kemudian, ia mengungkapkan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Legenda yang diceritakan ayahnya, kisah para penjaga suci dan pelindung tak terkalahkan, semuanya palsu, itu hanyalah rekayasa. Arhan menatapnya, wajahnya basah oleh air mata, tak mampu memahami pengakuan itu. Hatinya terombang-ambing antara ketidakpercayaan dan keputusasaan. Dengan ekspresi serius, ibunya meminta satu janji, apapun yang terjadi, Arhan tidak boleh menggunakan pedang. Ia harus bersumpah untuk tetap hidup, tidak peduli seberapa mengerikan masa depan yang menantinya. Dan yang terpenting, ia harus meninggalkan segala keinginan untuk balas dendam. "Hiduplah untuk dirimu sendiri," ucapnya lembut. Saat itu juga suara kepala pelayan terdengar dari kejauhan, memberitahu bahwa kereta telah siap. Arhan tersentak, ibunya menoleh dengan tenang, lalu mempercayakan Arhan kepada sang pelayan. Ia memerintahkan agar anak itu dibawa sejauh mungkin keluar dari jangkauan pria yang akan kembali. Tanpa memberi Arhan waktu untuk bereaksi, pelayan itu langsung bergerak, lengan yang kuat menariknya menjauh. Arhan berteriak memanggil ibunya, meronta sekuat tenaga saat diseret menuju kereta. Namun ibunya tidak mengejarnya. Ia hanya berdiri, menatap. Untuk terakhir kalinya, mata mereka bertemu. Wajah ibunya dipenuhi kesedihan yang tak tertahankan, namun juga cinta yang tak terbatas. Arhan meronta dengan putus asa, merentangkan tangannya ke arah sang ibu saat jarak di antara mereka semakin jauh. Suaranya bergetar saat ia terus memanggilnya, berulang kali seakan menolak kenyataan. Dengan senyum yang gemetar dan air mata mengalir di pipinya, ibunya mengucapkan kata-kata terakhir, "Aku mencintaimu, anakku." Namun Arhan tidak menuruti keinginannya. Ia berhasil melepaskan diri dari cengkeraman kepala pelayan, lalu berlari kembali menuju rumah besar. Jantungnya berdebar liar, napasnya tak beraturan. Dari balik bayangan ia melihatnya. Siluet ayahnya bergerak perlahan menuruni koridor. Buku-buku berserakan di lantai, seolah mencerminkan pikiran yang telah didorong melampaui batas.
Ayahnya bersandar lemah di dinding, terluka, hancur, jauh dari sosok penuh kebanggaan yang selama ini ia kenal. Tak lama kemudian, ibunya muncul. Ia memeluk suaminya dari belakang, berbisik bahwa ia tidak perlu menanggung semuanya sendirian. Ia berjanji akan tetap berada di sisinya sampai akhir. Sementara itu, tanpa menyadari kenyataan yang sebenarnya, kepala pelayan terus mengemudikan kereta menjauh. Mengira Arhan berada di dalam, pria tua itu berbicara lirih, suaranya berat oleh kesedihan. Ia menggambarkan sang pendekar pedang sebagai malapetaka, seperti bencana alam yang mustahil dilawan manusia. Ia memohon agar Arhan menerima tragedi ini dan melupakannya. Jika ingin tetap hidup, Tuan dan Nyonya pasti ingin kau bertahan hidup, gumamnya. Tiba-tiba kesadaran menghantamnya. Kereta itu kosong. Ia langsung berteriak panik memanggil nama Arhan. Namun Arhan sudah berlari kembali. Kepalan tangannya mengeras, api tekad menyala di matanya. Tidak peduli bagaimana ia mencoba berpikir rasional, ia tidak bisa meninggalkan orang tuanya. Ia menolak melarikan diri sendirian. Ia memaksa dirinya untuk percaya bahwa pendekar pedang itu, sekuat apapun, tetaplah manusia, makhluk dari daging dan darah yang bisa mati. Keyakinan itulah yang menjadi satu-satunya pegangan. Selama sebulan terakhir, diam-diam Arhan telah menyiapkan sesuatu. Racun. Jika ia bisa melukai pendekar pedang itu, meski hanya sedikit, mungkin masih ada harapan untuk menyelamatkan mereka. Dengan harapan yang rapuh itu, ia kembali ke rumah besar. Namun saat ia mengintip dari ambang pintu, tubuhnya membeku. Pemandangan di hadapannya menghancurkan dunianya sepenuhnya. Di depan matanya terbentang mimpi buruk yang tak mampu dijelaskan dengan kata-kata. Kepala ayahnya yang tak bernyawa dipasang di tiang bendera keluarga, sebuah penodaan yang tak termaafkan. Tatapannya kosong menatap kehampaan tanpa akhir. Di bawahnya sang pendekar pedang berdiri di atas tubuh ibunya yang telah terjatuh, memperlakukan semua itu seolah tidak berarti. Perlahan, pria itu menoleh, tatapannya yang dingin langsung mengunci pada Arhan. "Apakah kau datang untuk mati?" tanya sang pendekar pedang dengan nada mengejek, mengingatkan bahwa belas kasihan telah diberikan sekali. Arhan hanya bisa berteriak. Suara itu keluar mentah dari tenggorokannya saat ia menatap tubuh ibunya yang tak bergerak. Amarah meluap, menelan seluruh dirinya. Dengan tangan gemetar, Arhan mengangkat busurnya. "Aku akan membunuhmu," teriaknya. Mata sang pendekar pedang bersinar merah. Arhan melepaskan panahnya. Anak panah beracun itu melesat cepat, namun dengan mudah ditepis oleh pedang lawannya. Dalam sekejap, harapan terakhirnya hancur. Busur di tangannya pecah berkeping-keping akibat benturan, jatuh tak berguna ke tanah. Arhan terjatuh berlutut. Pendekar pedang itu mendekat, lalu mencekik leher Arhan dan mengangkatnya ke udara dengan satu tangan. Nafas Arhan terhenti, tubuhnya terangkat tanpa daya. Pria itu mencibir. Ia menyadari Arhan bahkan belum berusia 18 tahun. "Beruntunglah kau," katanya dingin. "Hari ini aku tidak akan membunuhmu." Sebaliknya, ia menyuruh Arhan hidup dan tenggelam dalam keputusasaan. Menarik wajah Arhan mendekat, ia memberikan peringatan terakhir. Tidak boleh ada satupun jejak keluarga kafilah yang tersisa. Jika Arhan berani melanjutkan garis keturunan itu, ia akan diburu. Setelah itu, Arhan dilempar begitu saja ke lantai seperti sampah. Pendekar pedang itu berbalik dan pergi, menyatakan bahwa keluarga kafilah memang pantas untuk punah. Arhan merangkak di lantai, hancur sepenuhnya. Air mata dan air liur bercampur di wajahnya saat ia menyeret tubuhnya menuju jasad ibunya. Ia menyebut dirinya tak berharga, lemah, menyedihkan. Memeluk tubuh ibunya yang dingin, ia menangis tanpa kendali. Hari itu, ia kehilangan segalanya. Lalu, di tengah kegelapan, muncul cahaya biru yang samar. Cahaya itu perlahan berkumpul, membentuk wujud sebuah pedang berhias yang memancarkan aura dari dunia lain. Arhan mengangkat kepalanya terkejut. Sebuah suara bergema di seluruh ruangan. "Arhan kafilah, tundukkan kepalamu." Tatapannya tertarik pada potret leluhur di dinding. Kini potret itu bersinar dengan cahaya biru yang sama. "Keturunanku." Sosok itu memperkenalkan dirinya. Liam Kafilah, legenda yang dipuja sebagai dewa perang, kini berdiri di hadapannya. Suara itu kembali terdengar, penuh wibawa. "Tunjukkan rasa hormat Arhan Kafilah, keturunanku." Segala sesuatu yang dulu dianggap Arhan sebagai dongeng, kini menjadi kenyataan di depan matanya. Di luar, hujan mulai turun, seolah mencerminkan badai yang mengamuk di dalam hatinya. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah ini nyata atau hanya halusinasi yang lahir dari trauma yang tak tertahankan? Namun sosok di hadapannya terasa terlalu nyata. Roh itu kembali berbicara. "Apakah kau takut karena mengira telah kehilangan kewarasan, atau karena leluhur yang kau ingkari kini berdiri di hadapanmu?" Tubuh Arhan gemetar. Di antara ketakutan muncul secercah harapan. Jika ini benar,
Suaranya lirih. Apakah kau benar-benar pendiri keluarga kami? Sosok itu menjawab dengan tatapan yang menghapus segala keraguan. Ia adalah Liam Kafilah, pendekar pedang terkuat yang pernah ada di benua ini. Arhan tertawa pahit. Dadanya terasa terbakar oleh amarah dan kesedihan. Kalau engkau benar pahlawan dalam cerita ayahku, katanya serak. Kenapa kau baru muncul sekarang? Pertanyaan itu berubah menjadi jeritan. Kenapa? Air matanya kembali jatuh, suaranya pecah oleh emosi yang meluap. Liam Kafilah hanya diam menyaksikan kehancuran Arhan tanpa goyah. Baru setelah tangis itu mereda, ia akhirnya berbicara. Karena aku telah melihatnya sendiri, ucapnya tenang. Balas dendam adalah jalan yang akan menguras segalanya dari orang yang menapakinya. Ia melanjutkan dengan suara berat. Itu bukan jalan yang seharusnya dipilih, kecuali kau siap kehilangan segalanya. Saat ia berbicara, bayangan-bayangan mulai muncul di udara, menampilkan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Arhan melihat bayangan dirinya sendiri, berlatih tanpa henti hari demi hari. Ia mengayunkan pedang sampai lengannya gemetar, memikul batang kayu besar di pundaknya, meski tubuhnya seolah sudah hancur sejak lama. Bakatnya mungkin biasa saja, namun tekadnya tidak. Selama 1 tahun penuh, ia tidak pernah melepaskan pedang dari genggamannya. Tidak sekalipun. Liam memperhatikan tanpa pujian, hanya pengakuan. Kau tidak pernah goyah, ucapnya dingin, tatapannya menajam. Kau bertanya kenapa aku menampakkan diri sekarang. Jawabannya sederhana. Kebencian dalam matamu akhirnya mencapai kedalaman yang kucari, dan kesabaranku telah habis. Suaranya berubah lebih berat. Darahku menuntut penghakiman atas mereka yang membantai keturunanku dan menghancurkan tanahku. Kata-kata itu menghantam Arhan seperti petir. Liam melanjutkan, mengungkap kebenaran yang tak pernah terbantahkan. Seorang pendekar pedang hanya bisa dibunuh oleh pendekar pedang lain. Arhan sudah tahu itu. Itulah alasan ia terus berpegang pada pedang, bersumpah akan membalas dendam meski dengan tangan gemetar. Namun Liam menghancurkan harapan itu. Bahkan jika kau berlatih seumur hidupmu, kau tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Kalimat itu menusuk dada Arhan. Pendekar pedang sejati berada di luar jangkauan manusia, sebuah ranah yang bahkan para jenius pun tak bisa capai. Lalu datang pukulan terakhir, dan pria itu berada jauh di atas ranah tersebut, sebuah eksistensi transenden. Di era peperangan Liam, hanya segelintir yang mendekati tingkat itu. Di zaman ini, tidak ada yang bisa membunuhnya, dan seiring waktu dia hanya akan menjadi semakin kuat. Napas Arhan tertahan. Keputusasaan kembali membelenggu dirinya. Ia tahu betapa mustahilnya jurang di antara mereka. Ini bukan sekadar sulit. Ini tanpa harapan. Masa depan yang menantinya hanyalah satu. Pria yang menghancurkan segalanya akan terus hidup, bahkan mungkin dipuja sebagai pahlawan. Beban itu kembali mencekiknya. Namun suara Liam memecah kegelapan. Mulai sekarang, masa depan itu akan berubah. Kepala Arhan terangkat. Aku akan menjadikanmu lebih tajam darinya. Tatapan Liam tak berkedip, penuh keyakinan. Sesuatu menyala di dalam diri Arhan. Harapan, berbahaya, namun membara. Hanya ada satu jalan, lanjut Liam. Satu-satunya jalan bagi garis keturunan kita. Ia pun mengungkap rahasia itu. Telan pedangku. Arhan membeku. Apa? Konsumsi, ulang Liam dengan tenang. Kau yang mewarisi darah baja. Dunia seolah berputar. Seketika, suasana berubah. Sebuah bengkel tempat kuno muncul di sekelilingnya. Panasnya menyesakkan. Senjata berjajar di dinding, sementara api berkobar hebat. Sebilah pedang ditusukkan ke dalam bara, memerah membara. Pantulan api menari di mata Arhan. Liam mulai menjelaskan. Garis keturunan Kafilah bukan sepenuhnya manusia. Ia mengungkap bahwa darah mereka membawa warisan para kurcaci. Arhan terdiam. Meski tak memiliki ciri fisik kurcaci, ternyata ada sesuatu yang tersembunyi dalam darah mereka. Kemampuan itu bukan sekadar memakan baja, lanjut Liam, tetapi menelan pedang dan mewarisi ingatan, keterampilan, serta teknik dari pemiliknya. Jantung Arhan berdegup kencang. Inilah cara keluarga kita melahirkan pendekar pedang dari generasi ke generasi. Kedengarannya gila, mustahil, namun hasilnya nyata. Keraguan Arhan perlahan menghilang. Tidak ada jalan mundur, matanya menyala. Ajari aku, ucapnya tegas. Liam tersenyum tipis. Caranya sederhana, katanya tenang. Panaskan pedang sampai lunak, lalu kunyah dan telan. Arhan berdiri di hadapan pedang yang membara. Keringat menetes di wajahnya. Rahangnya mengeras. Mungkin ini kegilaan. Mungkin ini ilusi yang lahir dari trauma. Namun jika ada satu peluang,
sekecil apapun. Dengan teriakan yang mengguncang jiwa, Arhan melangkah maju. Baja itu hancur di antara gigi Arhan. Rasa sakit meledak seketika. Api menyembur dari mulutnya, menjalar ke tenggorokan, lalu membakar hingga ke inti tubuhnya. Tubuhnya bergetar hebat saat panas itu melahap segalanya. Namun, ia tidak berhenti. Tangannya mengejang, tubuhnya menegang. Teriakannya menggema saat logam cair menghanguskan bagian dalam dirinya. Pecahan-pecahan baja berderak, jatuh seperti batu yang retak. Ia terhuyung, lalu jatuh. Rasa sakit itu terasa seolah mampu merobek realitas. Arhan tersedak, memaksa baja yang masih membara itu turun ke dalam tubuhnya. Otot-ototnya meronta tak terkendali, menjerit menahan penderitaan. Setetes air mata mengalir dari matanya yang merah. Di tengah kekacauan itu, kenangan menyerbu. Ia melihat dirinya berdiri di antara mayat-mayat. Wajahnya terciprat darah ayahnya. Ia mendengar napas terakhir ibunya. Dan wajah pembunuh itu terpatri jelas di benaknya. Semua itu mengeras menjadi tekad. Dengan sisa tenaga terakhir, Arhan menelan pecahan terakhir pedang itu. Seketika sesuatu meledak dari dalam dirinya. Baja itu larut menyatu dengan tubuhnya. Rasa sakit belum hilang, tetapi di baliknya sesuatu yang tak tergoyahkan mulai terbentuk. Aku akan berhasil, sumpahnya dalam hati. Meski harus mati, aku akan menjadi pendekar pedang yang membunuhnya. Api mengerikan menyala di matanya. Pagi pun tiba. Kicauan burung memenuhi udara, sementara sinar matahari masuk melalui jendela rumah sederhana. Arhan tersentak bangun, napasnya terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat, jantungnya berdegup kencang. Ia masih hidup. Perlahan ia menatap tubuhnya, tidak ada luka. Namun rasa sakit itu terasa begitu nyata. Lalu pandangannya jatuh ke lantai. Hanya gagang pedang yang tersisa. Sebuah suara bergema di dalam pikirannya, memuji ketahanan mentalnya. Meski tubuhnya rapuh, cahaya biru muncul mengelilinginya. Sesosok roh pria tua perlahan terbentuk. Ia menjelaskan bahwa bahkan beberapa leluhur pun gagal, tidak mampu menahan penderitaan seperti itu. Sekarang kau percaya padaku? Tanya roh itu. Legenda yang dulu diceritakan ayahnya ternyata nyata. Ini bukan halusinasi. Roh itu memanggilnya dengan nama lengkap, Arhan Kafilah. Terkejut, Arhan langsung berlutut. Saya memberi hormat kepada pendiri. Panggil aku guru, jawab roh itu tenang. Semua muridku melakukannya. Ya, guru. Harapan kembali muncul di mata Arhan. Ia bertanya apakah dirinya benar-benar telah mewarisi kekuatan seperti dalam legenda, kekuatan untuk menyerap pedang dan mewarisi kemampuan mereka. Arhan menunduk, tetap berlutut di hadapan gurunya. Namun ia jujur, meski telah melalui semua itu, tubuhnya tidak terasa berbeda. Tidak ada lonjakan kekuatan, tidak ada perubahan besar, tidak ada apa-apa. Roh leluhurnya mengusap dagunya, berpikir, ada masalah, ucapnya perlahan. Bukan pada pedangku, tapi pada dirimu. Mata Arhan membelalak. Niat awalku, lanjut sang guru, adalah membuatmu langsung melampaui batas manusia, menjadi pendekar pedang seperti diriku. Ekspresinya berubah muram. Namun, waktu telah melemahkan garis keturunan kita. Ia menjelaskan bahwa meskipun kemampuan untuk memakan pedang masih ada, kekuatan untuk sepenuhnya mencerna warisan di dalamnya telah menurun. Sebuah cahaya biru kecil muncul di antara mereka. Cahaya itu berdenyut lemah, tidak utuh. Dalam kondisimu sekarang, jelasnya, hanya ini yang bisa kau ambil dari pedang itu. Arhan menatap cahaya kecil itu. Di dalam dirinya bercampur rasa terkejut dan kekecewaan. Ia diam sejenak. Lalu dengan tenang ia berkata, aku mengerti. Sang guru sedikit terkejut. Senyum tipis muncul di wajah Arhan. Ia mengakui bahwa sejak awal ia sudah sadar akan kelemahan tubuhnya sendiri. Meski hasilnya tidak seperti yang diharapkan, ia tetap bersyukur. Masih ada jalan. Jalan lain? Tanya sang guru. Jika sekarang aku belum bisa mengendalikannya, jawab Arhan. Matanya tenang namun tegas. Berarti akan ada saatnya nanti aku bisa. Keheningan sejenak menyelimuti ruangan. Lalu, sang guru tersenyum kecil. Benar, ia memuji cara berpikir Arhan. Menurutnya, pola pikir seperti itu adalah langkah awal menuju seorang pendekar pedang sejati. Sang guru kemudian menambahkan satu syarat penting. Pedang yang kau pilih haruslah pedang yang telah hidup, ujarnya tenang. Semakin banyak pertempuran yang dilaluinya, semakin banyak luka yang ditanggungnya, semakin baik. Arhan mengangguk tanpa ragu. Kalau begitu bimbing aku ke tempat di mana pedang seperti itu berkumpul. Seketika dunia di sekelilingnya berubah. Hamparan gurun luas terbentang di bawah langit senja yang redup. Di sana terbentang kuburan senjata tanpa akhir, pedang patah, tombak berkarat,
kapak retak, dan baja berlumuran darah berserakan sejauh mata memandang. Arhan langsung merasakannya, sejarah, kematian, penyesalan. Udara itu sendiri terasa berat, seolah menyimpan jejak pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Penyihir gelap pasti akan menyukai tempat seperti ini, gumam sang guru. Arhan mengangguk. Jika ia ingin menemukan pedang yang sesuai dengan batas kemampuannya saat ini, tidak ada tempat yang lebih tepat dari sini. Sang guru terdiam sejenak. Ekspresinya berubah samar. Nostalgia. Ia mulai menceritakan masa lalunya, tentang dirinya yang menelan pedang di medan perang yang dipenuhi darah, bertahan hidup hanya dengan tekad, sementara yang lain tumbang satu persatu. Ia berbicara tentang perang, tentang nyawa yang padam, dan tentang momen langka ketika sesuatu yang luar biasa tetap bertahan di tengah kehancuran. Tiba-tiba tatapannya menajam. Di sana, di antara puing-puing, sebuah pedang memancarkan cahaya keemasan yang samar. Pedang itu katanya tegas. Ambillah, itu akan menjadi pedang keduamu. 1 bulan kemudian, di bawah cahaya bulan purnama, wilayah kafilah berdiri dalam keheningan. Beberapa sosok menyusup ke dalam area itu, bergerak hati-hati. Sunyinya aneh, seperti tempat ini ditinggalkan, gumam salah satu dari mereka. Mereka tidak merasakan kehadiran siapapun. Bisikan pun mulai menyebar. Mungkin ini dulu milik penyihir gelap. Yang lain langsung menolak. Kalau itu benar, kita pasti sudah mati. Akhirnya, mereka sepakat pada satu kemungkinan, tempat persembunyian bangsawan yang jatuh. 2 pria duduk santai, satu bertubuh besar dan botak, yang lain kurus dengan rambut runcing. Mereka tertawa, yakin bahwa pekerjaan ini akan mudah. Sementara itu, seorang penyusup lain menggeledah lemari, lalu terdiam. Pakaian wanita rapi, mahal, dan hampir tak tersentuh. Senyum pria botak itu berubah. Jadi benar, ada wanita bangsawan di sini. Tawa kasar menggema di aula. Lalu semuanya terhenti. Sebuah suara memotong udara seperti bilah tajam. Mereka berbalik. Di ambang pintu berdiri Arhan kafilah. Setengah tubuhnya diselimuti bayangan. Matanya bersinar biru. Ia melangkah maju perlahan. Ibuku sangat menjaga kebersihan, ucapnya dingin. Rapikan kembali, lalu kita bisa bicara. Para penyusup itu saling pandang, tak percaya. Salah satu dari mereka mencemooh. Lihat cara bicaranya, bocah bangsawan. Yang lain tertawa sinis. Namun Arhan tetap tenang. Kalian datang untuk makanan atau tempat berlindung? Tanyanya datar. Jika iya, kita bisa hidup berdampingan. Tiba-tiba pria botak itu tertawa keras, mengangkat kapaknya. Seharusnya kau tetap bersembunyi, nak. Arhan menunduk sejenak, lalu mengangkat kepalanya. Aura membunuh langsung memenuhi ruangan. Kapak itu diayunkan. Namun dalam sekejap, Arhan menghilang. Tangannya sudah berada di leher pria itu. Darah menyembur. Tubuh penyusup itu roboh tanpa suara, tersedak oleh darahnya sendiri yang mengalir di lantai. Arhan menatapnya tanpa ekspresi. Darah memercik di wajahnya, membentuk senyum yang dingin. Tamu tak diundang, ucapnya pelan. Bukan tamu sama sekali. Malam itu api unggun menyala di bawah langit terbuka. Arhan berdiri di depannya, menatap sebuah pedang tipis di tangannya, begitu ramping hingga menyerupai jarum. Keraguan mulai muncul. Ini yang harus kutelan? Tanyanya pelan. Sosok sang guru muncul di sampingnya. Ya, lalu sang guru mulai menceritakan kisah pedang itu. Sebuah kisah tentang penderitaan, tentang bertahan hidup, tentang seorang gadis yang diliputi kebencian dan amarah. Pada malam ia menyaksikan seorang pendekar pedang di bawah cahaya bulan. Gerakannya kasar, namun indah. Cukup indah untuk membungkam rasa sakitnya. Namanya Hegel. Dilanda rasa takut, gadis itu melangkah maju. Dengan suara gemetar, ia bertanya bagaimana caranya menjadi seperti pria di hadapannya. Momen itu menjadi langkah pertamanya kembali menuju kehidupan. Suara sang guru perlahan memudar, tertelan oleh gemuruh api. Arhan menggenggam erat pedang di tangannya. Kini ia mengerti, pedang ini bukan sekadar kekuatan, ia membawa tekad, kehendak dan kehidupan dari pemilik sebelumnya. Dan Arhan akan melahap semuanya. Hegel sempat menyuruh gadis itu pergi, namun Meli tidak bergerak. Keputusasaan menguasainya saat ia memohon agar diajari, meski hanya sedikit. Keheningan menyelimuti. Ia menunduk menutupi wajahnya. Bahunya gemetar, takut penolakan itu akan menghancurkannya sepenuhnya. Namun ia kembali mengangkat kepala. Suaranya masih gemetar, tapi tekadnya jelas. Jika aku mempelajari ini, maka aku tidak akan takut pada api lagi. Tidak akan pernah. Hegel menghela napas panjang lalu berbalik. Ia melangkah beberapa langkah, lalu berhenti. Kata-kata gadis itu masih terngiang di benaknya. Beberapa waktu kemudian, di dalam ruang penyimpanan yang redup, Hegel melemparkan sebuah belati ke lantai kayu. Di samping tong besar berisi pedang, ia berkata tanpa menoleh, "Pilih satu. Jika kau bisa menggunakannya, aku akan mengajarimu." Meli menatap deretan senjata itu. Terlalu berat.
terlalu besar untuk tubuhnya yang rapuh. Namun kemudian matanya tertuju pada satu bilah, tipis, ramping seperti jarum. Ia mengambilnya perlahan. Apakah aku harus mengayunkannya? Tanyanya ragu. Hegel menyilangkan tangan. Kalau tidak mengayun, lalu apa yang akan kau lakukan? Melly mengangkat jarinya, menunjuk ke matanya, lalu lurus ke depan. Ia menggenggam pisau itu erat. Selama aku masih bisa berdiri, aku bisa bertarung. Dalam sekejap, ia menerjang. Ujung pisau itu berhenti tepat di depan tenggorokan Hegel. Sejenak Hegel menatapnya dalam diam, lalu tersenyum tipis. Cukup, katanya. Kau muridku. Kenangan itu berakhir dengan senyum Melly. Itu adalah dorongan pertamaku. Kembali ke masa kini. Mata Arhan bersinar biru terang. Darah hangat memercik ke wajahnya. Tamu tak diundang. Gumamnya tenang. Berarti bukan tamu sama sekali. Pria botak itu terhuyung mundur. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Darah mengalir deras dari dadanya. Ia roboh, tak bernyawa. Arhan berdiri di atasnya. Pisau setipis jarum menembus paru-parunya dengan presisi. Cepat, bersih, mematikan. Tiga penyusup yang tersisa membeku ketakutan. Salah satu mencoba bicara, namun suaranya tak keluar. Yang lain gemetar hebat. Kau bercanda kan? Arhan menyeka darah di pedangnya pada pakaian mayat itu. Suaranya dingin. Tak perlu bicara lagi. Dari ambang pintu, roh Liam Kafilah mengamati dalam diam. Tatapannya dipenuhi kepuasan. Selama sebulan terakhir, ia hanya mengajarkan satu hal pada Arhan. Ketahanan. Bayangan muncul. Arhan berlari tanpa henti di hutan, memaksa tubuhnya melampaui batas kelelahan di bawah pengawasan Liam. Ia tidak pernah diajari teknik pedang, tidak satu pun. Namun Liam tersenyum. Jika dorongan seperti itu muncul, berarti hanya ada satu kemungkinan. Pencernaannya berjalan dengan baik. Tunjukkan padaku, gumamnya pelan. Arhan menggenggam pedangnya lebih erat. Ini adalah langkah pertamanya sebagai pewaris sejati garis keturunan Kafilah. Pedang itu bukan lagi sekadar baja. Ia adalah perpanjangan dari kenangan yang kini terukir dalam jiwanya. Saat ia mengingat serangan yang baru saja dilakukan, sebuah pemahaman muncul dengan jelas. Untuk menembus paru-paru, bila harus masuk melalui celah sempit di antara tulang rusuk, presisi seperti itu mustahil bagi seorang amatir. Namun tangannya bergerak seolah sudah terbiasa. Aura samar berkilau di sekelilingnya. Pemahaman itu bukan miliknya sendiri. Itu adalah warisan, kenangan dari pemilik sebelumnya, wanita yang pedangnya telah ia telan. Wajah Melly tumpang tindih dengan realitas saat ini. Ingatan itu mengalir deras. Setelah malam itu, Hegel mengajarinya banyak hal. Cara berdiri, cara memegang pedang, cara bertarung, dan yang terpenting, cara untuk tetap hidup. Meski tekniknya tidak terstruktur, sesuatu dalam dirinya tetap berkembang, sesuatu yang kini hidup kembali dalam diri Arhan. Namun di balik teknik yang tidak terstruktur itu, ada kebebasan, ada semangat seorang ksatria pengembara. Tahun demi tahun berlalu, Melly tumbuh dewasa, tubuhnya dipenuhi bekas luka, namun wajahnya selalu dihiasi senyum cerah. Gadis yang dulu takut pada api, kini memiliki kekuatan yang menakjubkan. Ia mencintai pedang, dan Hegel hanya bisa mengamatinya dengan kebanggaan yang tenang. Hingga suatu hari, waktu itu tiba, Hegel terbaring di ranjang kematiannya. Melly, bisiknya lemah. Suatu hari nanti, kau akan meninggalkan tempat ini, melangkah menuju masa depanmu sendiri. Dengan sedikit kekuatan yang masih tersisa, lanjutnya pelan. Pergilah dan lihat dunia. Ia tersenyum lembut. Aku senang kau menjadi akhir dari perjalananku. Air mata mengalir di wajah Melly saat ia menggenggam tangan gurunya. Terima kasih, bisiknya lirih. Beristirahatlah dengan tenang. Setelah itu, Melly pergi. Ia meninggalkan panti asuhan dan memilih jalan sebagai tentara bayaran. Dari satu medan perang ke medan perang lain, ia mengukir namanya sendiri. Dengan pedang setipis jarum itu, ia dikenal dengan julukan yang aneh, penjahit gipsi, dan legenda itu terus hidup. Arhan kembali ke masa kini. Kini ia mengerti. Ini adalah proses pencernaan. Kenangan Melly yang hidup di dalam dirinya berbisik pelan di benaknya. Di bawah kakinya, pria botak itu masih bernapas. Tersedak darah, mencakar tanah dengan lemah. Dengan sisa napas terakhirnya, ia memohon, "Tolong, biarkan aku hidup." Namun Arhan tidak goyah. Genggamannya pada pedang semakin kuat. Wajahnya tanpa ekspresi, tanpa keraguan, tanpa belas kasihan. Ia mengabaikan permohonan itu dan menusuk. Pedang itu menembus tubuh pria itu dengan bersih. Suaranya lenyap selamanya. Di dalam benaknya, suara Melly berbisik, "Selesaikan." Darah memercik ke wajah Arhan, namun ekspresinya tetap dingin.
Ia berlutut di samping mayat itu dikelilingi genangan darah yang perlahan menyebar di lantai batu. Jadi ini akhirnya, pikirnya, pembunuhan pertamaku. Namun tidak ada yang berubah dalam dirinya. Tidak ada penyesalan, tidak ada kepuasan, hanya kehampaan. Ia mengangkat kepala. Dua tubuh sudah tak bergerak. Tiga musuh masih tersisa, membeku, gemetar, hampir tak bernapas. Pikiran Arhan menjadi dingin. Beberapa saat lalu mereka meremehkannya. Kesalahan itu memberinya celah. Namun sekarang ia kalah jumlah. Kesalahan itu tidak akan terulang. Matanya menyipit. Lalu ia menyadari sesuatu. Kenapa mereka tidak menyerang? Jawabannya muncul dengan sendirinya. Mereka takut. Dari kejauhan Liam Kafilah mengamati dengan senyum tipis. Tidak ada pemula yang bisa bergerak seperti Arhan. Di sisi lain ruangan, para preman itu lumpuh oleh ketakutan. Pemimpin mereka mengertakkan gigi, berusaha tetap tenang. Selama masih hidup, masih ada kesempatan, upan gumamnya. Namun ketakutan yang berlebihan mulai merusak penilaiannya. Salah satu anak buahnya berbisik panik menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Ia tidak punya jawaban. Suara Liam bergema di benak Arhan. Ketakutan memperbesar musuh dan mengubah manusia menjadi monster. Di mata para preman itu, Arhan bukan lagi seorang anak dengan pisau. Ia adalah iblis Algojo tanpa suara. Arhan merasakannya. Aku mengerti, gumamnya pelan. Lalu ia melangkah maju. Begitu kakinya menyentuh tanah, ia menghilang. Gerakannya meledak dengan kecepatan. Arhan menyerang. Para preman itu bahkan tak sempat bereaksi. Inilah awalnya, pikirnya. Jalanku akan ditempa oleh baja, kenangan, dan darah. Salah satu pria berteriak memohon agar ia berhenti. Yang lain rambutnya diikat ekor kuda, mengaum putus asa dan mengayunkan senjata beratnya. Serangan itu meleset jauh. Arhan dengan mudah menghindar ke samping. Sialan bocah ini, teriak pria itu. Arhan tersenyum tipis. Ia menyelinap di bawah ayunan, lalu menghantam kepala pria itu dengan gagang pedangnya. Retakan tulang terdengar jelas, darah muncrat. Mata Arhan kembali bersinar biru, dan di dalam pikirannya, suara lama kembali muncul. Pelajaran dari Hegel, jika engkau kekurangan kekuatan dan daya tahan, waktu tak akan menunggu. Pemimpin itu meraung dan langsung menyerang. Namun Arhan sudah tidak ada di sana. Ayunan liar itu hanya membelah udara kosong. Dalam sekejap, Arhan merendah. Pikirannya jernih, ia mengingat satu aturan penting. Jangan pernah bertukar serangan sia-sia. Dalam satu atau dua gerakan, pertarungan harus selesai. Ia menerjang. Pisau itu menancap tepat di sisi tubuh pemimpin yang terbuka. Wajah pria itu berubah, kaget, tak percaya. Sebelum sempat berteriak, Arhan melompat dan mengayunkan pedangnya ke bawah. Suara Liam bergema jelas di benaknya. Jangan mengejar apa yang tidak kau miliki. Asah apa yang sudah kau punya. Kelincahan, ketepatan, waktu yang sempurna. Itu sudah cukup. Pemimpin itu roboh. Preman terakhir menyaksikan semuanya, dan pikirannya runtuh oleh ketakutan. Namun Arhan sudah bergerak lagi. Ia menyelami lebih dalam, menggali ingatan yang tertanam dalam pedang. Melly. Tubuhnya terasa berubah, lebih ringan, lebih luas. Kekuatan fleksibilitas, gumam Arhan dalam hati. Ingatan itu merespons dari segala arah, dari posisi manapun. Gerakannya menjadi tak terduga. Preman terakhir bahkan tidak bisa membaca pergerakannya. Arhan berputar di udara, menyerang dari sudut yang mustahil. Pedang itu menembus tenggorokan, bersih, cepat, tanpa suara. Pelajaran Melly terpatri jelas, bidik tenggorokan. Tubuh itu runtuh, aula kembali sunyi. Satu penyusup tersisa. Ia meringkuk di sudut, gemetar, hampir tak mampu menggenggam pisaunya sendiri. Matanya menatap Arhan penuh teror. Apa kau ini? Di matanya Arhan bukan lagi manusia. Ia adalah bayangan bermata biru, seorang pembunuh. Malam itu di bawah cahaya bulan Arhan menggali kuburan. Di sampingnya roh Liam Kafilah muncul. Jadi akhirnya kau menyingkirkan keraguanmu? Tanyanya tenang. Lalu ia melanjutkan. Orang yang bisa mengayunkan pedang sepanjang hari tanpa lelah tidak berarti apa-apa jika tidak terlatih. Sebuah gambaran muncul. Arhan berdiri di puncak tebing setelah melewati ujian. Inilah sifat darah Kafilah, ujar Liam. Kau menjadi lebih kuat saat nyawamu terancam. Arhan menatap tangannya. Semuanya mulai masuk akal, kelincahan tubuhnya. Ingatan yang mengalir di tengah pertarungan. Aku mulai mengerti. Gumamnya pelan. Ia tidak hanya mewarisi teknik, ia mewarisi kehendak. Apakah ini kekuatan? Bisiknya. Kekuatan yang tumbuh dari pemahaman, dari rasa sakit, dari melahap pedang. Liam mengangguk. Aku tidak pernah berbohong tentang itu. Namun tatapannya kemudian mengeras. Jalan di depanmu akan jauh lebih kejam.
Ujian yang bahkan membuat kematian terasa lebih ringan. Ia menatap Arhan dalam. Dengan mengetahui itu, apakah kau tetap akan melanjutkan? Arhan mengepalkan tangan. Jika itu berarti bisa menempatkan pedangnya di tenggorokan Carlos, aku akan terus maju. Jawabannya tegas, namun Liam tidak langsung menjawab. Dunia berubah. Kini Arhan bergelantungan di tebing curam. Jari-jarinya berdarah, napasnya tersengal, angin menghantam tubuhnya tanpa ampun. Apakah ini jalan yang benar, pikirnya. Dari kejauhan tubuhnya hanya terlihat seperti titik kecil di dinding batu raksasa. Liam melayang santai di sampingnya. Kemana perginya tekadmu kemarin? Sindirnya, ia duduk di udara, tenang. Keraguan selalu menjadi bagian darimu, kekuatan sekaligus kelemahanmu. Lalu ia mulai menjelaskan, jalan pedang memiliki 5 tahap. Pemula, praktisi, pejuang, ahli, dan puncaknya Swordmaster. Hati pedang, tatapan Liam menajam. Menurutmu, kau ada di tahap mana? Arhan tersenyum pahit. Bahkan di bawah pemula, Liam mengangguk. Penilaian yang jujur. Kau adalah amatir di antara amatir. Lalu ia mengungkapkan tujuan sebenarnya. Latihan ini untuk membentuk mana heartmu. Arhan membeku. Di tempat seperti ini, bentaknya. Satu kesalahan saja berarti mati. Tidak ada ramuan, tidak ada instruktur, tidak ada cara yang lebih aman. Bahkan kaum bangsawan lakukan dengan mudah. Jari-jari yang berdarah mencengkeram sambil berkata dengan nada menuntut jawaban. Liam menyilangkan tangannya. Kamu benar, membuat Manahart itu mudah. Lalu suaranya keras kepala, tapi darah kafilah tetap mengalir baja yang tak kenal menyerah. Untuk menggunakannya, Anda perlu lebih dari sekadar hati manusia. Batasan dari hati yang biasa adalah batas dari kemanusiaan. Dengan tatapan tajam, Liam mengungkapkan satu persyaratan yang harus dipenuhi Aaron. Tidak pernah kekurangan. Jika Anda benar-benar berniat untuk berjalan kaki jalan seorang ahli pedang, hanya ada satu hal yang wajib Anda miliki. Sebelum mata Aaron, sebuah gambar mulai terbentuk. Hati yang ditempa dari logam, dingin dan berseri. Liam menyebutkannya dengan tenang, namun dengan berat. Hati yang tak akan pernah retak, bahkan jika itu bertabrakan langsung dengan dunia itu sendiri. Hati yang sekeras baja. Milinya ekspresinya berubah muram saat dia melanjutkan. Hanya ada satu cara untuk menciptakan hal seperti itu, benda. Metodenya brutal, mengemudi tubuh seseorang berulang kali hingga ke titik terjauh di ambang kematian. Hingga bahkan daging dirinya sendiri berteriak meminta transformasi. Hanya lalu sebuah jantung mana akan lahir. Liam menjelaskan bahwa di antara garis keturunannya, sangat sedikit yang pernah memilih jalan ini. Lebih sedikit tetap bertahan hingga akhir. Rasa sakitnya tak tertahankan, terornya begitu banyak. Namun mereka yang selamat diberi imbalan sesuatu yang lebih dari kekuatan biasa. Mereka muncul sebagai para ahli pedang sejati. Dia membalikan badannya, tatapan tertuju pada Aaron yang tubuhnya gemetar dengan kelelahan. Lalu Liam bertanya pelan-pelan, apakah ini membangkitkan sesuatu dalam dirimu, keturunan muda? Alih-alih rasa takut, sebuah percikan api menyala. Jari-jari Aaron mencengkeram batu karang itu, kembali dipenuhi kekuatan anggota tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dengan ganas, dan senyum yang hampir buas menyebar di wajahnya. Lebih dari cukup, katanya, jawabnya, suaranya mantap dengan semangat baru menyelesaikan. Bibir Liam melengkung ke atas. Saya tidak pernah berbohong dalam hal ini, pedang. Dengan mata yang kini bersinar, Aaron mendengarkan dengan penuh tekad saat Liam meyakinkannya bahwa jantung mana itu suatu hari nanti akan menjadi miliknya. Bengkel tempa ini tidak seperti bengkel tempa lainnya adanya. Ketika Aaron melanjutkan pendakiannya, keputusasaan tidak lagi mendorongnya. Tujuan telah melakukan. Adegan berubah di bawah langit malam yang tenang. Bulan yang sangat brilian menggantung di atas kota yang tenang di sebelah timur wilayah yang sangat luas. Cambo di dalam kedai yang remang-remang, bisikan-bisikan terdengar penuh keresahan. Apakah kamu mendengar desas-desus tentang tempat itu di barat? Seorang pria bertanya. Yang lain mencondongkan tubuh, merendahkan suaranya. Itu ditinggalkan karavan desa. Tidak ada seorang pun yang terlihat di sana selama setahun. Mengapa ada orang yang mau pergi dekat dengan distrik terkutuk seperti itu? Tidak ada yang tahu persis apa yang bersembunyi di sana. Monster, mungkin seorang penyihir, menurut beberapa orang. Teori-teorinya beragam, tetapi hasilnya selalu sama. Siapapun yang cukup bodoh masuk tidak pernah kembali. Sebuah gambar tunggal terlintas dalam percakapan itu. Mata biru bersinar dalam gelap. Peringatan itu universal. Jangan masuk ke wilayah barat desa jika Anda ingin tinggal. Di dekat situ, sebuah sosok berjubah mendengarkan tanpa bereaksi. Di bar, seorang pria bertopeng duduk diam, niatnya sulit dipahami. Di antara para pelanggan ada seorang pria lain. Lehernya terbungkus rapat dalam balutan perban berlumuran darah. Dia menyeka luka itu dengan perawatan yang dipraktikkan. Sebuah pengingat nyata akan bahaya desa. Setelah diperiksa lebih teliti, terungkaplah bahwa dia jelas-jelas preman berjenggot yang nyaris tidak selamat dari sabetan pedang Aaron. Saat dia minum, matanya berkilat penuh kebencian. Desa itu, gumamnya, akan menjadi sempurna. Ksatria itu menelan kata-katanya, membuat niatnya tidak terucapkan, seperti pisau yang siap jatuh.
Dari sejak hari itu, Aaron berlatih tanpa henti. Dia memanjat tebing hanya dengan menggunakan tangan kirinya, menolak untuk berhenti. Bagaimanapun kelelahan yang parah, bahkan ketika penyusup tak diundang menguras tenaganya secara fisik dan mental, dia masih memaksakan dirinya untuk terus naik. Bahkan saat ototnya berteriak kesakitan sambil mengangkat lengannya terasa mustahil, dia tidak pernah melewatkan satu hari. Dia memaksakan dirinya hingga melampaui batas. Alasan, 1 bulan penuh telah berlalu. Jika berhasil diukur dengan penyelesaian mana jantung, lalu dia gagal. Namun perubahan tidak dapat disangkal. Indera-inderanya menjadi lebih tajam pada tingkat yang ekstrim. Penglihatan, pendengaran, mencium, menyentuh, bahkan mengecap. Penilaiannya menjadi sangat presisi. Fokusnya semakin dalam. Di saat-saat bahaya, reaksinya melampaui batas kemampuannya sebelumnya. Ketika dia memegang jarum dengan mata pisau tipis dan memusatkan tekadnya pada satu titik, waktu itu sendiri tampak membeku meskipun hanya sesaat denyut jantung. Dunia memudar, hanya menyisakan dia dan pemogokan itu. Perbedaan antara siapa dia sebelumnya dan siapa dia sekarang sangat jelas. Hanya ada satu penjelasan, dia akhirnya bisa merasakan mana. Saat pemandangan berubah sekali lagi, hamparan luas pemandangan mulai terlihat. Senjata berserakan di tanah. Kapak, pedang, belati, gada tertancap di tanah. Batu nisan sunyi tersebar di seberang medan perang kuno. Jalan di depan jelas dan berlumuran darah. Arhan duduk di bawah naungan pohon tua, pikirannya kacau dan gelisah. Meskipun gagal membentuk jantung mana, dan meskipun bahkan tidak memenuhi syarat sebagai seorang pemula pedang sejati, kemajuannya tak terbantahkan. Semakin dia merenungkannya, kebenaran itu menjadi semakin jelas. Sebagian besar pertumbuhan ini berasal dari benda yang berbentuk seperti jarum, pisau itu sendiri. Meskipun begitu, hasilnya luar biasa. Mengalihkan pandangannya ke arah tuannya, Arhan bertanya, jenis kekuatan apa yang menantinya di luar keadaan saat ini? Jawaban itu disampaikan dengan nada mengejek. Sang guru menolak gagasan untuk memuji sekadar senjata. Arhan, katanya, masih belum membuang label sebagai pemula. Hanya setelah menempa mana hati dan melangkah ke ranah seorang pemula pedang sejati, seseorang yang benar-benar memahami hakikat kekuasaan, barulah dia bisa dianggap setara dengan pengguna sebelumnya. Dan lebih dari itu, jika Arhan hanya mengambil satu langkah lagi setelah membentuk jantung mana, dia akan menyeberang ke dalam domain yang tidak lagi terikat oleh batas biasa. Pada tahap itu, tubuh itu sendiri dapat diperkuat dan sebuah lapangan bisa dibentuk yang melayani serangan dan pertahanan. Alam itu dikenal sebagai pejalan pedang. Meskipun itu secara teknis, tahap selanjutnya setelah pedang pemula, perbedaan antara keduanya tidak terukur, seperti dibandingkan dengan tanah di bawah kaki seseorang hingga tak berujung langit di atas. Arhan menerima penjelasan itu. Namun ada pemikiran lain yang membuatnya gelisah. Dengan mempercayai instingnya, dia menyebutkan bahwa pria yang baru-baru ini memasuki wilayah tersebut dan mengambil penduduk di sana terasa seperti seseorang yang sudah mencapai level itu. Sang guru membenarkannya tanpa ragu-ragu. Pria itu katanya hidup di sebuah pesawat yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan sampah yang telah Arhan tangani hingga saat ini. Arhan lalu bertanya kepada tuannya apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Jawaban itu lugas. Dalam kondisi Arhan saat ini, dia tidak akan bertahan bahkan sedetik pun melawan lawan seperti itu. Untuk saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengamati dan tetap waspada, bersiap untuk perubahan mendadak. Mundur dari wilayah juga merupakan pilihan yang masuk akal. Menghindari pertempuran yang tidak bisa dimenangkan tidak memalukan. Arhan menolak ide itu seketika. Meskipun tanah itu tandus dan rusak, tempat itu masih satu-satunya tempat yang bisa dia sebut rumah. Dengan suara pelan, dia berbicara tentang keinginannya untuk mengingat semua orang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Tuannya terdiam. Setelah beberapa saat, dia berbicara lagi, suaranya rendah dan berat. Arhan perlu menjadi kuat. Di kerajaan besi, kekuatan adalah satu-satunya kebenaran yang penting. Bahkan keinginan untuk melestarikan kenangan dan melindungi ikatan bukanlah apa-apa lebih dari sekadar kesenangan. Kemewahan yang lahir dari kelemahan. Dia menyuruh Arhan untuk menghadapinya, menghadapi emosi secara langsung, untuk merasakannya sampai benar-benar habis, lalu membakarnya sebagai bahan bakar. Setiap kesulitan adalah bekal, setiap luka adalah pukulan palu yang dimaksudkan untuk mengeraskan baja. Hanya dengan begitu, tidak akan ada seorang pun yang berani. Sekali lagi, ia mengejek tekadnya. Arhan tidak yakin apakah kata-kata itu benar-benar menyentuh hatinya. Adegan selanjutnya terjadi secara tiba-tiba. Arhan berdiri terkunci di dalam konfrontasi mematikan dengan seorang pendekar pedang. Suara lawannya terdengar dingin dan tanpa belas kasihan. Peringatan itu jelas. Jika Arhan memalingkan muka bahkan untuk sesaat, saat itu juga dia akan ditebas tanpa keraguan. Barulah saat itulah Arhan menyadarinya. Persidangan itu telah tiba jauh lebih awal, lebih buruk dari yang diperkirakan.
Setelah pria misterius itu menetap di wilayah itu, mengamatinya menjadi bagian dari rutinitas harian Arhan. Seiring waktu, pola-pola pun muncul. Meskipun desa itu dipenuhi dengan rumah-rumah yang ditinggalkan, pria itu bertingkah seolah-olah semuanya dulu milik orang lain. Dia tidak pernah menyentuh apapun yang bukan miliknya. Dia hidup dengan sangat terkendali, membawa tidak lain hanyalah satu bundel. Setiap malam dia berdiri diam, mengamati matahari terbenam di bawah cakrawala. Di waktu lain dia menghabiskan berjam-jam dalam doa yang tenang, tidak bergerak. Dari detail-detail ini, Arhan mulai menarik kesimpulan. Menonton dari jauh, dia berbagi pemikirannya dengan tuannya. Pria itu, menurut keyakinannya, adalah seorang ksatria. Tuannya setuju. Pengunjung itu memang seorang pendekar pedang, seseorang yang cukup kuat untuk mencapai level pedang pejalan. Namun meskipun memiliki kekuasaan sebesar itu, dia menjunjung tinggi disiplin dan etiket yang ketat, bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan. Sikap teguh yang tak tergoyahkan seperti itu jarang ditemukan di luar para ksatria. Arhan merasakan perasaan samar-samar lega. Bagaimanapun juga para ksatria mengejar kehormatan dan keadilan. Dibandingkan dengan penyusup lain, orang seperti itu mungkin bukan tetangga yang menyebalkan. Tuannya mengoreksi dan menenangkannya. Para ksatria memang mengikuti kehormatan, tetapi itu tidak membuat mereka menjadi orang yang benar. Kehormatan bersifat subjektif, sepenuhnya bergantung pada siapa ksatria itu mengabdi. Pada akhirnya, rasa keadilan mereka dibentuk oleh kehendak orang yang membayar mereka. Lalu dia berbicara terus terang. Seorang ksatria tidak lebih dari seorang pembunuh bayaran. Kehormatan hanyalah dalih yang mereka gunakan untuk membenarkan pembunuhan. Mereka adalah algojo yang menguasai teknik kuno untuk mengakhiri hidup dengan lebih efisien, sambil mengenakan baju zirah yang bagus dan menggunakan senjata mahal. Gelar mereka tidak berarti apa-apa. Mereka hanyalah musuh yang lebih sulit untuk dihadapi dan dibunuh. Yang terpenting bukanlah nama mereka, tetapi tindakan mereka. Kecurigaan, kata tuannya kepada Arhan, adalah kekuatan terbesarnya. Arhan terkejut. Mungkinkah kecurigaan itu benar-benar bisa dianggap sebagai kekuatan? Sang guru mengingatkannya pada masa kecilnya. Bahkan saat mendengarkan cerita karavan dari ayahnya, Arhan selalu mempertanyakan kebenarannya. Kemudian ketika kekuatan yang baru didapatnya membawanya ke dalam bahaya, justru keraguan itulah yang menyelamatkan hidupnya. Indra-indranya yang tajam dan kegigihannya dalam mengamati memungkinkannya menghindari jebakan dan mengungkap ancaman tersembunyi. Kecurigaan bukanlah tindakan pengecut. Itu berarti menolak untuk tertipu oleh penampilan atau manisnya kata-kata. Itu berarti berpikir tanpa henti, menggunakan setiap metode yang memungkinkan untuk mendekati kebenaran. Mereka yang tidak memiliki kecurigaan tidak akan pernah melampaui batas kemampuan mereka. Arhan telah diperingatkan untuk tidak pernah kehilangan pola pikir ini, karena keraguan itu lebih dari sekadar pisau, lebih dari sekadar kekuatan itu sendiri, adalah dasar sebenarnya dari kemampuan berpedangnya. Arhan mengambil kata-kata itu ke dalam hati dan bersumpah untuk tidak pernah melupakan mereka. Karena dia ajaran sang guru, dia tidak pernah mengizinkan berusaha untuk merasa lebih rileks di sekitar pendatang baru tersebut. Hanya setelah menghabiskan cukup waktu menonton, setelah memastikan bahwa pria itu tidak menunjukkan tanda-tanda apapun, Arhan langsung menunjukkan tanda-tanda permusuhan. Mulai mempertimbangkan bagaimana mendekatinya sebagai seorang tetangga. Bahkan saat itu dia merencanakan dengan hati-hati. Saat momen itu akhirnya tiba. Setelah tiba, dia bergerak dengan sangat hati-hati. Adegan itu tiba-tiba kembali ke masa kini. Ksatria itu berdiri tepat di depan Arhan. Pedangnya terentang lurus terhadapnya, tenang dan teguh. Dengan nada datar, pria itu mengungkapkan bahwa dia sudah mengetahui sejak awal setiap langkah, setiap lirikan. Dia menyadari pengawasan itu sejak awal. Tidak ada jalan keluar. Memutarnya kembali ke belakang berarti kematian seketika. Arhan menyadari dengan nada hampa di dadanya bahwa dia tak pernah membayangkan sebelumnya akan berlangsung seperti ini. Perspektif bergeser. Melly, yang dulunya dikenal sebagai penjahit gipsi, telah tumbuh jauh lebih terkenal dari yang pernah dia duga. Reputasinya menyebar dengan cepat. Kelompok tentara bayaran mencoba merekrutnya, sementara para preman nekat mencarinya, berharap untuk menguji rumor tersebut dengan tinju dan pisau mereka. Selama waktu itu, sebuah keyakinan berbahaya mulai terbentuk di dalam dirinya. Dia mulai berpikir bahwa dirinya bukan lagi sekadar wanita yang memegang pedang yang tidak biasa, tetapi seseorang yang benar-benar menjadi kuat. Namun, kepercayaan diri itu tidak lebih dari kesombongan belaka. Realitas menghancurkannya tanpa ampun. Suatu hari, Melly berpapasan dengan seorang ksatria. Dia menertawakan julukannya, mengejek pedangnya yang kurus, dan mengabaikan seluruh gaya bertarungnya yang dianggap menggelikan. Baginya, dia tidak lebih dari seorang tentara bayaran tak berharga yang bermain dengan kekuatan palsu. Tanpa peringatan, dia menjambak rambutnya, menariknya hingga menengadah, dan memaksakan jeritan kesakitan keluar dari bibirnya. Dengan dingin dia mengatakan bahwa jika dia bukan seorang wanita, dia pasti sudah mati. Dia membandingkannya dengan serangga, dan mengklaim satu-satunya alasan dia masih bernapas adalah karena kode yang ditegakkan oleh Ordo Malam
suci, sebuah ordo yang melarang pembunuhan perempuan dan anak-anak. Dia disuruh untuk bersyukur atas apa yang mereka sebut sebagai belas kasihan. Kemudian kesatria itu berbalik dan pergi. Hari itu Meli merasakannya dengan jelas. Sebuah tembok besar yang tak tertembus berdiri di antara dirinya dan pria itu. Tidak, antara dia dan para kesatria secara keseluruhan. Kemudian dia mengetahui nama alam yang telah ia capai, pejalan pedang. Adegan kembali ke masa kini. Arhan berdiri sekali lagi di hadapan sang kesatria. Udara terasa berat dengan niat membunuh. Kenangan Meli bergema di benaknya. Saat itu ia memahaminya secara mendalam dan menyakitkan bahwa Meli dalam kenangan itu jauh lebih kuat daripada dirinya sekarang. Namun bahkan dia pun pernah benar-benar tak berdaya di hadapan malam seperti ini. Kesadaran itu merambat dingin menembus tulangnya. Saat malam tiba di sekeliling mereka, Arhan merasakan kepastian akan kematian yang lebih mengerikan daripada saat dia dulu tergantung di tepi tebing. Detak jantungnya berdebar kencang di telinganya. Lalu dia melihatnya. Di luar kekuatan permukaan seorang pejalan pedang, dia merasakan sesuatu yang lain. Sebuah alam di mana-mana meluas melampaui batas tubuh itu sendiri, menyebar seperti pembuluh darah tak terlihat. Hal itu memperkuat serangan dan pertahanan, dibentuk sepenuhnya oleh kehendak. Inilah kondisi sebenarnya dari seorang pejalan pedang. Kesadaran itu menghantamnya dengan kekaguman dan ketakutan. Pada saat itu, kesatria itu berbicara lagi, menuntut untuk tahu mengapa Arhan mengawasinya. Berdasarkan apa yang telah dia amati, dia curiga bahwa Arhan bertanggung jawab atas hilangnya mereka yang sebelumnya memasuki wilayah tersebut. Tanpa penjelasan yang meyakinkan, kesatria itu menyatakan Arhan akan dirawat sebagai musuh. Arhan menjawab dengan hati-hati. Dia menjelaskan bahwa dia telah mencoba untuk menentukan apakah pria itu adalah tamu atau seorang penyusup. Kesatria itu mengerutkan kening, jelas sekali tidak puas dan menuntut kejelasan. Kemudian Arhan mengungkapkan kebenarannya. Dia telah lahir dan dibesarkan di tanah ini. 1 tahun sebelumnya, selama ketidakhadiran singkat, seorang penyihir gelap telah menyerang. Para tetangganya menghilang tanpa jejak dan desa itu hancur lebur. Setelah itu, orang-orang barbar dan orang asing yang berkeliaran terus bermunculan, masing-masing menimbulkan ancaman bagi wilayah dan hidupnya. Arhan menyatakan bahwa dia telah berurusan dengan semuanya sendiri. Meskipun dia dengan sengaja merahasiakan detail tertentu, dia mengakui bahwa kesatria itu berbeda, jauh lebih kuat dari siapapun sebelumnya. Mendekat secara sembrono akan berarti kematian seketika. Itulah alasannya. Dia mengamati dari kejauhan, menilai apakah kesatria itu adalah tamu yang pantas dipercaya atau ancaman yang perlu dihadapi dengan cara lain. Jika pria itu adalah tamu, Arhan bermaksud untuk menyambutnya sebagai tetangga. Jika dia adalah musuh, Arhan pasti akan menemukan cara, apapun caranya, untuk melindungi rumahnya. Kesatria itu mendengarkan dalam keheningan. Lalu dia berbicara. Apakah Arhan benar-benar siap bertarung melawan seseorang yang jauh lebih kuat darinya? Arhan menjawab tanpa ragu-ragu. Setiap kenangan hidupnya berakar pada tanah ini. Itu bukan sesuatu yang bisa dia tinggalkan begitu saja. Kesatria itu dengan tenang mengakui penderitaan yang telah Arhan lalui dan berkata bahwa dia akhirnya memahami tekadnya. Kemudian dia juga menawarkan untuk berbagi kisahnya sendiri. Jika mereka menjadi tetangga, katanya, pemahaman harus berjalan dua arah. Setelah itu dia meminta Arhan untuk menurunkan kewaspadaannya dan menyarungkan pedangnya, berjanji untuk melakukan hal yang sama sebelum berbicara tentang masa lalunya. Pada saat itu, Arhan teringat akan ajaran sang guru. Hati baja hanya bisa ditempa dengan mendorong diri sendiri sampai ke ambang kematian, hingga tubuh itu sendiri menuntut kelahiran jantung mana. Kekuatan sejati hanya lahir melalui perjuangan. Tergerak oleh kata-kata itu, Arhan meminta maaf, tetapi dia menolak untuk menurunkan pedangnya. Dia mengaku dengan jujur bahwa dia belum sepenuhnya mempercayai kesatria itu dan membutuhkan senjatanya, meskipun hanya untuk sedikit rasa perlindungan. Kesatria itu menjawab dengan tenang bahwa jika dia benar-benar berniat membunuh Arhan, pedang itu akan menjadi tidak berarti. Namun dengan keduanya bersenjata, menyarungkan senjata terlebih dahulu akan melanggar kehormatan seorang kesatria, sesuatu yang tidak bisa dia langgar. Arhan memahami hal itu, tetapi dia juga menolak untuk tunduk pada rasa takut dan menyerah tanpa mencoba sama sekali. Bertarung adalah sesuatu yang telah dia bersumpah untuk tidak pernah hindari lagi. Kesatria itu mengamati bocah yang berdiri di hadapannya. Sekilas, fitur wajah Arhan yang lembut hampir terlihat feminin. Namun tubuhnya menceritakan kisah yang berbeda, terukir oleh bekas latihan tanpa henti. Meskipun bertubuh kecil, keseimbangannya sempurna. Namun kemampuan berpedangnya masih jauh dari ortodoks. Itu kasar dan tidak murni, gaya yang mencurahkan segalanya ke dalam serangan pembuka. Bahkan dengan penilaian yang murah hati, anak laki-laki itu belum melampaui tingkat pemula. Dari sudut pandang kesatria, Arhan bukan ancaman nyata, dan jelas bahwa Arhan sendiri memahami fakta itu. Namun ada sesuatu tentang dirinya yang terasa meresahkan.
terpisahkan. Ada ketajaman dalam tatapannya yang menuntut rasa hormat, bukan sekadar untuk diremehkan. Untuk menghindari cedera serius, sang ksatria memutuskan untuk memukul pergelangan tangan Arhan dan melucuti senjatanya. Karena meyakini bahwa ini adalah hasil yang paling aman. Miliknya, postur tubuhnya stabil, dan aura biru pun terpancar, melingkari tubuhnya sekali lagi, membakar dengan tekad yang diperbarui. Malam itu merenung dalam diam. Siapapun yang pernah memegang pedang, siapapun yang pernah hidup bersama tekad kuat, ditakdirkan untuk menghadapi momen ini. Sebuah tembok besar akan berdiri sebelum mereka. Tekanannya akan meresap ke bawah kulit itu, menghancurkan harapan itu sendiri. Bahkan mengambil satu langkah ke depan akan terasa tak tertahankan. Dorongan untuk berpaling dan upaya melarikan diri akan menjadi sangat sulit. Namun, anak laki-laki itu terus membenturkan dirinya ke sana. Sang ksatria menyadari perlawanan ini sebagai kenekatan masa muda, dan justru karena alasan itulah persidangan tersebut diperlukan. Jalur tersebut tidak perlu sempurna. Sekalipun metodenya canggung dan tidak lengkap, jika memang pernah ada peluang terkecil untuk mencapai tujuan, itu saja sudah cukup. Mengesampingkan keraguan, sang ksatria memfokuskan perhatiannya pada dasar-dasar. Pada saat ia menyerang, ekspresinya berubah menjadi keterkejutan. Ternyata, Arhan yang bahkan belum mencapai tahap sword beginner dengan mudah membelokkan serangannya. Selain itu, ia juga menyadari lonjakan mana bagaikan ombak dalam tubuh Arhan setiap kali Arhan menarik dan menghembuskan napasnya. Bahkan dalam momen sesingkat itu, ia bisa melihat dengan jelas mana heart abnormal milik Arhan. Ia menduga bahwa Arhan berhasil membelokkan pedangnya pasti karena mana heart tersebut. Mana heart itu terlihat begitu fleksibel dengan sifat yang lembut, namun bentuknya tampak kasar seperti sebuah kristal yang keras dan padat, layaknya bongkahan besi. Ksatria itu bahkan bisa merasakan serangan yang akan dikeluarkan oleh Arhan. Ia melihat bahwa serangan itu mengandung segenap kekuatan Arhan, seolah-olah itu adalah serangan seumur hidup. Sementara itu, tangan Arhan gemetar. Ia sadar bahwa yang barusan menghadang serangan ksatria itu bukanlah kekuatan miliknya. Bagi Arhan, dapat menghindari serangan saja sudah seperti keberuntungan baginya. Arhan juga menyadari niat ksatria itu yang ingin melukai pergelangan tangannya. Ia bahkan bisa memprediksi lintasan yang akan datang dan menusukkan ujung needle ke dalam celah tersebut. Semua itu ia lakukan hanya agar dirinya bisa menghadang serangan dari sang ksatria. Namun, harga yang ia terima juga terlalu tinggi. Tubuhnya bagaikan dihantam oleh kereta kuda yang melaju. Rasa sakit seketika menjalar, menyiksa seluruh tulangnya, seakan-akan hancur berkeping-keping di dalam tubuhnya. Arhan pun mengerti bahwa perbedaan itu terlalu jauh, benar-benar kesenjangan yang begitu curam di antara kekuatan mereka. Namun Arhan justru memasang senyum dan bergumam bahwa ini adalah hal yang ia rindukan. Dengan tatapan tajam, ia merasa yakin karena kini dirinya telah membangkitkan mana Heart of Steel. Akan tetapi dirinya masih seorang sword beginner, jadi tusukannya sangat mustahil mengenai ksatria itu. Ia pun terpikirkan satu cara, yaitu dengan membuat padnya sendiri menggunakan Master of the Needle dengan ingatan Mary sebagai tumpuannya. Ingatannya kembali pada Mary yang terduduk sambil memegang needle-nya yang patah. Hari itu adalah hari di mana ia ambruk tanpa mampu melewati dinding saat melawan seorang ksatria. Tubuhnya begitu gemetar karena rasa takut. Ia tak bisa melewati batasan itu. Mary memandang ke arah langit dan yang pertama kali terpikir olehnya adalah suara Hegel. Di detik-detik terakhir hidupnya, Hegel sempat memberikan pelajaran sekaligus nasihat terakhirnya pada Mary. Hegel berkata, "Jangan lupa Mary, saat berhadapan dengan dinding, kebanyakan swordsman menganggapnya sebagai batasan yang tak dapat diatasi. Tapi itu hanyalah batasan bagi mereka yang memilih kepuasan diri, karena mereka kekurangan untuk melawannya. Secara alami, dinding tersebut ada untuk diatasi. Rasa ketakutan yang datang karenanya adalah takdir bagi semua orang yang menggenggam pedang, dan menjadi tumpuan untuk memanjat lebih tinggi." Kata-kata terakhirnya menggema di dalam hati Mary. "Ingat Mary, jangan berpaling." Itulah ucapan terakhir sang master padanya. Dengan tubuh yang masih gemetar, Mary mencoba untuk kembali bangkit. Ia mengingat kembali pelajaran yang diberikan sang master untuk tetap berdiri tegak dan menghadapi semua dinding tanpa rasa takut. Akhirnya, Mary memutuskan kembali mengejar ksatria itu untuk menuntaskan pertarungannya. Mary berdiri dengan yakin sambil memegang erat needle-nya yang patah. Ksatria itu langsung menerjang ke arah Mary, menyerangnya dengan tebasan kilat berulang kali. Suara Hegel kembali bergema, "Tentu saja kau akan tercabik dengan menyedihkan berkali-kali. Bahkan kau juga pasti akan jatuh ke dalam ketidakberdayaan. Namun jika kau tidak menyerah dan meminta untuk terus melawannya, maka pedangmu pasti akan bisa melebihi dinding itu." Akhirnya Mary tersenyum, perjuangannya berbuah manis. Kembali pada kesadarannya, Arhan diselimuti aura biru, mana heart-nya memancarkan cahaya lembut. Di hadapannya, ksatria itu berdiri tenang, memperhatikan Arhan dengan saksama. Dalam benaknya, ia bergumam bahwa siapapun yang pernah mengayunkan pedang, atau siapapun yang hidup dengan semangat membara, pada akhirnya pasti akan berhadapan langsung dengan
dengan dinding menjulang yang menghalangi jalan mereka. Terlihat Arhan menahan tubuhnya agar tidak gemetar. Ksatria itu kembali bergumam, meskipun tekanan yang dirasakan oleh Arhan begitu amat besar, bahkan membuat tangannya terus gemetar dan semangatnya hancur karena langkah yang dipenuhi beban. Namun bocah itu masih berniat untuk menghancurkannya. Seketika, tanah di sekitar mereka retak akibat tekanan yang begitu luar biasa. Serpihan baru kerikilnya melayang berhamburan di sekitar tubuh Arhan. Arhan mengakui bahwa perlawanan ini adalah ujian yang sangat ia perlukan. Ia tak butuh jalan yang sempurna. Baginya, asalkan ada jalan, maka itu sudah cukup. Mata Arhan berkilat dengan tajam. Ia sedang mencari titik lemah lawannya. Ia memperhatikan setiap otot yang digerakkan oleh kesatria itu, bahkan cara ia menstabilkan napasnya dan lintasan yang ingin dituju. Tanpa mengurangi konsentrasinya, Arhan mencoba mengumpulkan semua petunjuk dan membuang hal yang tidak penting. Sampai akhirnya, ia bisa menempanya. Akhirnya, ia bisa melihatnya dengan jelas. Benang-benang biru bertebaran menuju setiap titik pada tubuh lawannya. Dalam diam, sang master memperhatikannya. Dalam benaknya, ia bergumam, "Itu dia keturunanku, terus maju tanpa menyerah dalam kesulitan apapun." Itulah makna menjadi seorang Cakaraven. Jangan takut dihancurkan oleh bentrokan. Bersedia menyerahkan dirimu pada setiap ujian dan tempa dirimu kembali. Sekarang tunjukkan pada dunia tekad dari Karaven. Melihat jalan yang terbuka, Arhan segera berlari, bersiap menerjang. Bayangan Mary kembali melintas. Mary pernah ada dalam posisi tersebut. Ia merasakan ketakutan. Arhan dan Mary sama-sama seorang penyintas yang selamat dari kobaran api, dan realita bahwa tragedi yang merampas segalanya dari mereka hanyalah permulaan. Ada saat-saat di mana Arhan tak mampu menatap cermin, hari-hari di mana bernapas saja membuatnya sesak. Namun, itu adalah caranya untuk mengetahui jika hal yang paling ditakutkan bukanlah api, melainkan kelemahannya sendiri yang selalu menuntutnya untuk melarikan diri. Ingatan Mary kembali terlintas. Rumah yang dipenuhi kobaran api, dunia itu merampas segalanya dari Mary di mana ia tak bisa lagi menghabiskan hari-harinya bersama keluarga yang ia sayangi. Bahkan masa depannya hancur hanya karena tragedi yang terjadi dalam satu malam. Semua hal yang ia miliki, dunianya benar-benar hancur, dilahap oleh api. Jika ada seseorang yang bertanya, apakah Mary berhasil mengatasinya, maka ia hanya memiliki satu jawaban. Ia sudah tak lagi takut pada api ataupun dunia. Meskipun dirinya jatuh, bahkan tidak bisa menang sekalipun, ia tak akan pernah merasa gentar lagi. Pada saat itu, Arhan dan kesatria itu saling menyerang. Kekuatan keduanya berbentrokan, mengakibatkan gelombang kejut yang luar biasa. Ingatan Mary samar-samar kembali muncul. Pada malam itu, di bawah cahaya rembulan, ia bertanya-tanya apakah Hegel merasa tenang di sana. Sesuai nasihat sang guru, Mary kini berhasil keluar dari panti dan melangkah keluar menuju dunia, menggenggam ajarannya, dan needle yang ditempatkan Hegel di tangannya. Mary mendambakan hidup mengembara sebebas Hegel, namun ia merasa tak yakin apakah dirinya benar-benar akan hidup seperti itu dalam pelukan kobaran api. Dan ketika hari itu tiba, persis seperti yang pernah ia impikan sebelumnya, dia akan menceritakan kisahnya kembali kepadanya. Kisah itu kemungkinan akan dimulai dengan satu kesadaran bahwa dia tidak lagi takut pada api. Karena pikiran itu terpatri di hatinya, Mary terperangkap dalam ilusi. Dia melihat Hegel berdiri di sampingnya seolah-olah dia tidak pernah pergi. Karena kewalahan, dia berlari ke arahnya lalu ambruk ke dalam pelukannya, menangis seperti saat dia masih kecil. Arhan tergeletak di tanah, tubuhnya tertekan ke dalam tanah sementara panas dari api yang berkobar di dekatnya menyambar dirinya. Tatapannya tidak fokus, pikirannya kacau, hanyut dalam kesuraman kesadaran yang perlahan memudar. Pada suatu titik, dia kehilangan kesadaran sepenuhnya. Ketika akhirnya tersadar, bau busuk korupsi yang menyengat masih memenuhi udara. Pengaruhnya telah menyebar luas, meninggalkan jejak yang mustahil diabaikan. Di dekatnya tergeletak sebuah jubah. Arhan langsung mengenalinya. Itu milik sang ksatria. Kesadaran itu membawa kebenaran yang menyakitkan. Pada akhirnya, dia gagal menembus batas itu. Hasil pertarungan tersebut tak terbantahkan. Duduk diam sambil memegang sisa-sisa pedangnya yang hancur di tangannya. Kekecewaan membebaninya. Baunya terkulai karena kesedihan yang bersarang jauh di dalam dadanya. Lalu sang guru muncul. Setenang biasanya. Liam menyapanya dengan lembut, memanggilnya keturunan muda. Dia memberitahu Arhan untuk tidak berduka. Apa yang baru saja dia hadapi memang menyakitkan, tetapi itu bukanlah perjuangan sejati yang mendefinisikan kafilah tersebut. Kekalahan itu nyata, namun bukan berarti tidak bermakna. Dan Arhan memahami hal itu. Melalui cobaan itu, tubuhnya akhirnya mencerna semua penderitaan yang telah ia lalui. Seperti jarum yang menusuk di tengah kebingungan, kesadaran mulai muncul satu persatu. Senyum tipis terbentuk di bibirnya. Dia bisa merasakannya. Otot-ototnya
tubuhnya menjadi lebih fleksibel, lebih kuat, lebih responsif. Indra-indranya telah diasah hingga mencapai tingkat binatang buas. Ditempa oleh ketegangan tanpa henti dan perjuangan untuk bertahan hidup, rasanya seperti dia telah hidup sebagai seorang prajurit sejati, bukan sekadar pendekar pedang pemula. Pada saat itu, Arhan akhirnya mengerti mengapa tuannya memilih pedang itu untuknya. Ini tidak pernah hanya tentang kekuatan atau teknik, ini tentang cara hidup. Pedang itu mewujudkan tekad yang tidak pernah menyerah. Bahkan di hadapan cobaan yang paling berat, ia membawa kemauan yang menolak untuk patah. Arhan berpikir bahwa jika semua ini dijelaskan sejak awal, mungkin semuanya akan terasa jauh lebih sederhana. Senyum tipis muncul saat penerimaan menggantikan rasa frustrasi. Dari belakang, sang ksatria mendekat dengan tenang dan menyatakan bahwa Arhan akhirnya sadar kembali. Dengan canggung dia menggaruk pipinya dan menjelaskan bahwa dia pergi untuk mengambil air. Dia mengakui bahwa kesalahpahaman masih ada di antara mereka dan semuanya perlu diselesaikan. Secara naluriah, Arhan mengencangkan genggamannya pada pedang, siap menyerang kapan saja. Seketika itu juga, gurunya ikut campur dan meyakinkannya bahwa kewaspadaan sebesar itu tidak diperlukan. Dia menjelaskan dengan tenang bahwa orang yang menciptakan situasi ini bukanlah seseorang yang berniat menyakitinya. Kecurigaan itu tidak hilang begitu saja. Sang ksatria mengakui hal tersebut tanpa keluhan. Setelah semua yang telah Arhan alami, kewaspadaannya adalah hal yang wajar. Bagaimanapun, kepercayaan bukanlah sesuatu yang bisa dibangun dalam semalam. Jarak di antara dua orang membutuhkan waktu untuk dipatahkan, dan terkadang seseorang harus berbicara lebih dulu. Dia mengusulkan bahwa jika dia mengungkapkan masa lalunya sendiri, mungkin Arhan akan sedikit menurunkan kewaspadaannya. Keheningan di antara mereka memanjang, terasa berat, tetapi tidak lagi dipenuhi permusuhan. Akhirnya, ksatria itu menjelaskan mengapa dia melakukan perjalanan sejauh itu ke negeri terpencil ini. Kemudian tanpa peringatan, dia melonggarkan jubahnya dan melepas pakaian luarnya. Arhan mengerutkan kening. Kebingungan jelas terlihat di wajahnya saat dia memperhatikan. Barulah kemudian ksatria itu memperkenalkan dirinya secara resmi. Namanya Vettel, seorang mantan ksatria yang telah melepaskan gelarnya, seorang pengembara tanpa tujuan yang tersisa. Namun yang lebih penting, dia akhirnya mengakui kebenaran yang selama ini disembunyikannya. Dia adalah seorang pria yang berdiri di ambang kematian. Saat pandangan Arhan tertuju pada tubuh Vettel yang terbuka, napasnya tertahan. Tanda-tandanya terlalu jelas untuk diabaikan. Dagingnya melemah, kondisinya jauh lebih buruk daripada yang bisa diungkapkan kata-kata. Pemandangan itu saja sudah cukup membuat Arhan gelisah. Vettel berbicara dengan tenang. Bahkan para pendeta tingkat tinggi paling terampil, mereka yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk penyembuhan, telah mencapai kesimpulan yang sama. Waktu yang dimilikinya sudah sangat sedikit. Selama hampir 1 bulan, dia hidup bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai orang sekarat yang hanya menunggu akhir. Meski begitu, dia meminta Arhan untuk mendengarkan sedikit lebih lama. Ketika percakapan itu mulai terurai di benaknya, Arhan merenungkan semua yang telah dia dengar. Kemampuan berpedang Vettel sangat halus dan berwibawa, tetapi cara bicaranya jauh dari elegan. Dia sering mengulang kata-katanya sendiri, kesulitan menyusun pikirannya, dan berbicara tanpa basa-basi. Kalimatnya terdengar canggung, tetapi Arhan tidak merasakan kebohongan sedikit pun. Tidak ada hiasan kosong, hanya ketulusan. Dari penjelasan yang terputus-putus itu, Arhan akhirnya merangkai kisah lengkapnya. Setelah mengetahui penyakitnya yang tak dapat disembuhkan, Vettel meninggalkan Ordo Malam yang pernah dia layani. Dia tidak mencari kemuliaan, juga bukan penebusan. Dia hanya mencari tempat yang tenang untuk mati. Vettel tersenyum tipis saat mengakui kenyataan itu. Alasannya pergi bukanlah sesuatu yang mulia. Dia hanya tidak ingin menjadi beban selama hari-hari terakhirnya. Pada akhir hidupnya, dia ingin hidup berdasarkan kehendaknya sendiri. Arhan terdiam. Beban kesedihan menekan dadanya. Akhirnya gurunya berbicara dan menegaskan bahwa Vettel tidak berbohong. Bahkan sekarang, korupsi terus menggerogoti tubuh pria itu seperti racun yang bekerja perlahan. Begitu mencapai jantungnya, hidupnya akan berakhir. Vettel mengulurkan tangannya ke arah Arhan. Dengan lembut dia bertanya, apakah itu cukup untuk diterima sebagai tetangga? Arhan tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, dia berdiri lalu berbicara pelan. Dia mengatakan bahwa menceritakan kisah seperti itu pasti tidak mudah. Dia berterima kasih kepada Vettel karena telah berbicara dengan jujur, lalu memperkenalkan dirinya dengan namanya sendiri, Arhan. Dia berbicara tentang para penghuni lama tanah itu, orang-orang yang kini telah dihapus oleh waktu, lalu menyambut Vettel untuk tinggal di tempat mereka. Vettel menundukkan kepalanya penuh rasa syukur dan menyapanya dengan hormat sebagai Pangeran Arhan. Tangan mereka saling menggenggam. Sebuah ikatan yang tenang pun terbentuk. Dari kejauhan, guru Arhan mengamati percakapan itu dengan senyum puas. Dia tahu waktunya telah tiba untuk melangkah ke tahap berikutnya. Dalam pikirannya, hanya ada satu tujuan yang menonjol di atas semuanya.
sebuah tempat yang tidak seperti tempat lain di dunia. Beberapa hari kemudian, Arhan dan gurunya melakukan perjalanan bersama menggunakan kereta kuda. Jalan membentang panjang tanpa akhir di depan mereka. Di tengah perjalanan, Arhan mengungkapkan kebingungannya. Kemampuan pedangnya telah meningkat drastis. Jika memang begitu, mengapa gurunya tidak melanjutkan pelatihannya secara langsung? Mengapa mereka harus melakukan perjalanan sejauh ini secara tiba-tiba? Terlebih sekarang Vettel sedang menjaga rumah besar itu dan tidak ada lagi penyusup yang tersisa. Tuannya hanya mendecakkan lidah dengan nada kesal. Bahkan dirinya sendiri, katanya, tidak bisa selamanya menghindari konsekuensi dari tindakan masa lalunya. Berapa kali Arhan harus mendengar pelajaran yang sama sebelum benar-benar memahami bahwa karavan mereka berbeda dari yang lainnya. Perbedaan itu adalah inti dari segalanya. Selama darah baja masih mengalir di pembuluh darah Arhan, pertumbuhannya tidak akan pernah datang dari pelatihan biasa. Itu hanya bisa ditempa melalui perjuangan tanpa henti. Kemajuan sejati menuntut tubuh didorong melampaui batasnya. Pedang yang diterima Arhan juga masih perlu sepenuhnya diserap, benar-benar dicerna. Itulah tujuan perjalanan ini. Tujuan mereka adalah tempat yang sempurna untuk pertumbuhan seperti itu. Sebuah tanah di mana gelar, status, dan garis keturunan tidak berarti apa-apa. Kaum bangsawan tidak memiliki pengaruh di sana. Hanya mereka yang mencari pertumpahan darah yang berkumpul di dalam perbatasannya. Tempat di mana hidup dan mati terus berbenturan tanpa henti. Di masanya, tempat itu hanya dikenal dengan satu nama. Saat adegan berubah, sebuah arena kolosal pun muncul. Di dalamnya pertempuran berkecamuk tanpa henti. Bilah pedang saling berbenturan. Percikan api berterbangan saat para petarung bertukar serangan. Kerumunan bersorak liar, mabuk oleh kekerasan dan antisipasi. Udara itu sendiri bergetar oleh haus darah. Dan akhirnya, kini giliran Arhan untuk melangkah maju. Langit di atas kota tampak cerah dan terang. Sinar matahari turun seperti emas cair, menyentuh setiap atap kayu dan setiap jalan batu. Di tengah semuanya berdiri jantung kuat kerajaan besi Verma, kota baja. Udara terasa berat, seolah dipenuhi oleh besi, debu, dan cerita-cerita lama. Dari kejauhan terdengar dentingan logam. Suara palu menghantam landasan bergema berulang kali, stabil dan penuh tenaga. Verma dikenal di seluruh kerajaan sebagai simbol besi. Tungku pembakarannya tidak pernah berhenti bekerja. Apinya menyala siang dan malam. Disinilah logam ditempa menjadi pedang, baju zirah, dan berbagai alat yang tersebar ke seluruh wilayah. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hampir setiap senjata di kerajaan besi pernah melewati kota ini. Karena itulah orang-orang menyebutnya Tanah Suci Pedang. Namun jauh sebelum gelar itu, sebelum kebanggaan dan kejayaan, ada sesuatu lain yang benar-benar membuat kota ini hidup. Sesuatu itu kini berdiri tepat di hadapan mereka. Arena itu menjulang seperti binatang raksasa dari batu dan besi, melemparkan bayangan panjang di sepanjang jalan. Arhan berdiri diam di depan gerbang besarnya. Tuannya berdiri selangkah di belakangnya, tangan terlipat rapi, mata tertuju pada bangunan itu. Lelaki tua itu berbicara lebih dulu, suaranya tenang namun dipenuhi kenangan. Ia mengatakan bahwa nama arena itu mungkin telah berubah seiring waktu, tetapi perasaannya tetap sama. Panas di udara, ketegangan, dan ancaman kekerasan. Tak satu pun dari itu pernah memudar. Arhan menatap dinding besar itu dan merasakan tarikan aneh di dadanya. Banyak pertarungan telah terjadi di tempat ini. Binatang melawan binatang demi membuktikan kekuatan. Manusia melawan binatang dalam pertunjukan brutal demi bertahan hidup. Bahkan ras yang berbeda saling berbenturan untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Namun di atas semua pertarungan itu, ada satu jenis pertempuran yang melampaui semuanya dalam hal kekejaman, duel gladiator. Para petarung dengan gaya dan temperamen berbeda akan melemparkan diri mereka ke arena, saling mencabik seperti binatang buas. Pemenang mendapatkan segalanya. Pihak yang kalah bahkan kehilangan nyawa mereka. Darah membasahi tanah arena. Para penonton bersorak histeris, mabuk oleh kekerasan, melemparkan koin emas ke pasir sambil berjudi dan berteriak kegirangan. Sebuah kota yang dibangun di atas darah, itulah Verma. Sang guru tampak bangga saat membicarakannya. Suaranya dipenuhi semangat, hampir seperti nostalgia. Namun Arhan justru merasakan hal lain, kebingungan. Jika semua yang dikatakan lelaki tua itu benar, maka memang tidak ada tempat yang lebih baik untuk menjadi lebih kuat. Di jurang maut itu, pengalaman tempur nyata menunggunya. Jika dia mampu mengalahkan para gladiator dan memakan senjata mereka, kekuatannya bisa meningkat jauh lebih cepat daripada di tempat lain manapun. Pikiran itu membuat detak jantung Arhan semakin cepat. Sang guru hanya meliriknya dari samping. Dia memanggil Arhan berpikiran sederhana. Jika melahap tanpa berpikir benar-benar berhasil, dia pasti sudah memaksa Arhan menggunakan setiap senjata di tumpukan barang rongsokan, bahkan pusaka yang ditinggalkan para penyusup bodoh. Lalu matanya menajam. Konsumsi buta justru akan menghancurkannya. Kenangan di dalam pedang-pedang itu kusut dan berat. Jika Arhan menelannya tanpa kendali, kenangan-kenangan itu justru akan menelannya balik. Dia akan kehilangan dirinya sendiri. Kata-kata itu terasa seperti air dingin. Pedang tidak boleh mengendalikan pemegangnya. Pemegang kekuatanlah yang harus mengendalikan pedang itu.
Sampai Arhan bisa membuka matanya sendiri, dia hanya boleh mengonsumsi apa yang diizinkan oleh gurunya. Aturannya mutlak. Arhan merasakan secercah ketakutan. Dia tidak sepenuhnya memahami arti tatapan gurunya tadi, tetapi dia memahami peringatannya. Namun arena itu tetap terbentang di hadapannya, seolah memanggil namanya. Sang guru bertepuk tangan sekali dan menyatakan, sudah waktunya. Waktunya melangkah ke medan pertempuran yang panas. 3 jam kemudian mereka berdiri di aula pintu masuk. Panas terasa jauh lebih menyengat di sana. Udara dipenuhi bau keringat dan logam. Barisan panjang para petarung membentang hingga ke meja pendaftaran, tempat seorang resepsionis menyambut setiap orang dengan senyum cerah yang hampir terasa main-main. Saat giliran Arhan tiba, wanita itu bertanya, apakah ini pertama kalinya dia berpartisipasi? Suaranya lembut dan ceria. Dia menyuruh Arhan mendaftar terlebih dahulu dan menerima medali. Tanpa itu, masuk ke arena mustahil dilakukan. Arhan berkedip, medali. Dia bisa merasakan langkah kaki orang-orang di belakangnya. Gumaman kesal mulai terdengar. Bagaimana mungkin seseorang datang ke tempat seperti ini tanpa mengetahui aturan dasarnya? Arhan perlahan menoleh ke arah gurunya dan mengulang kata itu dengan suara pelan. Wajah lelaki tua itu menegang. Keringat mulai muncul di pelipisnya. Dia bergumam bahwa aturan seperti itu tidak pernah ada di zamannya. Arhan merasakan gelombang ketidakpercayaan. Orang tua ini menyeretnya sejauh ini sambil berbicara penuh kebanggaan tentang masa lalu, tetapi ternyata bahkan tidak mengetahui aturan arena saat ini. Resepsionis itu dengan sabar menunjukkan sebuah medali di tangannya dan menyuruh Arhan mengambil satu lalu kembali mengantre. Medali itu melambangkan ketenaran dan status. Warnanya menunjukkan rekor dan kekuatan seorang petarung. Itu adalah sistem peringkat unik milik arena. Urutannya dimulai dari yang tertinggi, hitam, putih, platinum, emas, perak, lalu turun ke bawah. Tentu saja pendatang baru seperti dirinya tidak mungkin langsung mendapatkan sesuatu yang besar. Ketika potongan logam kecil itu akhirnya diletakkan di telapak tangannya, Arhan menatapnya dengan hati-hati. Perunggu, hanya perunggu, tingkat rendah, tanda seorang pemula. Dia sempat merasa kesal, tetapi perasaan itu perlahan berubah menjadi senyum tipis. Banyak hal benar-benar telah berubah. Dia melirik gurunya dengan senyum tajam yang hampir terdengar mengejek. Beberapa jam lalu lelaki tua itu berbicara tentang kegilaan, darah, dan sorakan penonton. Sekarang mereka malah berdiri mengantre seperti peserta biasa sambil memegang medali seperti murid sekolah. Perbedaan antara masa lalu dan masa kini terasa hampir lucu. Sang guru membentak frustrasi, bersikeras bahwa dulu suasananya tidak seperti ini. Suaranya dipenuhi amarah dan harga diri yang terluka. Pada zamannya, katanya, tidak peduli siapa yang masuk ke arena. Seorang sarjana yang belum pernah memegang pisau ataupun prajurit utara yang telah menebas 100 orang. Begitu mereka melangkah masuk, semuanya langsung dilempar ke medan perang yang sama. Tidak ada peringkat, tidak ada keseimbangan, tidak ada perlindungan. Hanya ada satu hal, bertahan hidup. Itulah arena yang dia kenal. Brutal dan tanpa ampun. Mereka mulai berjalan menuju halaman dalam. Jalanan ramai dipenuhi petarung, pedagang, dan penonton. Sang guru terus bergumam sendiri sambil menggelengkan kepala, menolak gagasan tentang kelas berat. Baginya itu terdengar konyol. Arhan mendengarkan dengan tenang sebelum akhirnya menjawab. Pada akhirnya, mungkin semua ini soal uang. Tak peduli seberapa besar kerajaan besi memuja kekuatan, jika duel hidup dan mati terus berlangsung selama berabad-abad tanpa batasan, tidak akan ada gladiator yang tersisa. Dan untuk kerumunan yang datang bertaruh pada pertandingan, pertarungan dengan pemenang yang sudah jelas akan terasa membosankan. Ahli melawan ahli, pemula melawan pemula, itulah yang menciptakan ketegangan dan menghasilkan keuntungan. Zaman telah berubah dan arena pun berubah bersama mereka. Saat mereka tiba di alun-alun luar, sebuah papan besar berdiri di depan mereka, dipenuhi poster yang mengumumkan pertandingan mendatang. Nama-nama tertulis dengan tinta tebal, dipasangkan satu sama lain. Kerumunan padat menghalangi pandangan. Orang-orang saling mendorong dan mencondongkan tubuh ke depan hanya untuk membaca. Arhan berhenti di kejauhan lalu berbicara tenang kepada gurunya. Karena perubahan-perubahan itu, katanya arena kini telah menjadi lebih dari sekadar tempat pembantaian. Tempat itu sekarang menjadi landmark. Orang-orang datang dari negeri yang jauh hanya untuk melihatnya. Hal itu membantu Verma tumbuh menjadi kota besar. Dan sebenarnya itu adalah transformasi yang berhasil. Dia menambahkan bahwa sekarang, bahkan jika seseorang kalah dalam duel, mereka biasanya tidak dibunuh. Ada aturan tak tertulis di antara para gladiator. Tentu saja
saja, pihak yang kalah tidak akan keluar tanpa luka. Tubuh mereka mungkin tidak tetap utuh, tetapi kematian bukan lagi sesuatu yang otomatis. Wajah sang guru langsung meringis tak percaya. Dia bergumam bahwa semua itu terdengar seperti pertunjukan murahan di kedai minuman, bukan arena sungguhan. Semakin banyak yang dia dengar, semakin bodoh semuanya terdengar baginya. Namun setelah beberapa saat, nada suaranya berubah. Dengan enggan, dia mengakui bahwa mungkin semua ini justru membawa keberuntungan bagi Arhan. Mereka terus berjalan. Sang guru menjelaskan bahwa menghadapi lawan yang setara memiliki nilai tersendiri. Bertarung melawan seseorang di level yang sama akan memaksa pertumbuhan dengan cara yang berbeda. Sampai pertandingan pertama, Arhan dimulai, akan lebih bijak jika mereka mengamati bengkel pandai besi kota. Perbedaan antara Verma dan bengkel kecil di dekat karavan akan sangat jelas. Dia bahkan tersenyum tipis sambil mengatakan bahwa pedang Arhan sekarang terlalu mudah patah. Akan lebih baik jika mereka menyiapkan beberapa pengganti. Lalu dia tiba-tiba berhenti di tengah kalimat. Matanya terpaku pada sesuatu di depan. Senyumnya perlahan melebar. Dia bertanya pada Arhan, "Apa ini?" Arhan mengerutkan kening, tidak mengerti. Saat dia melangkah maju dan mengikuti arah tatapan gurunya, napasnya langsung tertahan. Di tengah alun-alun kota berdiri sebuah bangunan besar yang terbuka. Di dalamnya dipajang berbagai senjata yang dipasang rapi dalam bingkai. Pedang, tombak, kapak, jumlahnya puluhan. Semuanya disusun dengan penuh penghormatan, seolah benda-benda itu suci. Arhan menatap dengan bingung. Mengapa senjata-senjata itu dipajang terbuka di jalan seperti dekorasi? Pikirannya dipenuhi kebingungan, tetapi sang guru justru tampak tenang, hampir puas. Tiba-tiba terdengar tawa dari belakang mereka. Seorang pria tua mendekat sambil tersenyum hangat. Dia tampak terhibur melihat kebingungan Arhan. Pria itu menjelaskan bahwa tempat ini adalah Hall of Fame. Melihat rasa penasaran mereka, dia memperkenalkan dirinya sebagai Tom, manajer aula tersebut. Jika mereka ingin tahu lebih jauh, katanya dengan sopan, dia akan dengan senang hati menjelaskan tujuan tempat itu. Arhan sempat ragu sejenak lalu melirik gurunya. Mata lelaki tua itu masih tertuju pada senjata-senjata yang dipajang, bersinar dengan intensitas yang tidak biasa. Akhirnya Arhan memperkenalkan dirinya dan menerima tawaran itu. Tom menoleh ke arah aula lalu memberi isyarat dengan bangga. Senjata-senjata yang dipamerkan di sana jelasnya dulunya milik para gladiator yang mencapai prestasi besar di arena. Setiap bilah telah menyaksikan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sudah tua dan usang. Sebagian besar bahkan telah kehilangan fungsi aslinya sebagai senjata. Namun semua itu tetap disimpan untuk menghormati semangat para petarung yang pernah bertarung bersama mereka. Arhan mengangguk perlahan sambil mengamati semuanya. Udara di sekitar aula terasa berbeda. Bukan panas yang dia rasakan, melainkan beratnya sejarah. Tom tersenyum lagi dan mengatakan bahwa jika Arhan masih memiliki pertanyaan lain, dia akan dengan senang hati menjawabnya. Melayani tempat ini, tambahnya, adalah sedikit kebahagiaan dalam hidupnya sebagai manajer aula tersebut. Sebelum Arhan sempat berbicara, sang guru berbisik pelan. Dia menyuruh Arhan menanyakan sesuatu yang lebih spesifik. Arhan berkedip bingung. Bibir sang guru melengkung membentuk senyum tipis yang terasa berbahaya. Dia menyuruh Arhan bertanya, apakah ada cara untuk memiliki salah satu pedang yang dipajang di tempat itu. Dia tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Arhan langsung mengerti, matanya sedikit melebar. Dia kembali menatap aula itu sambil berusaha terlihat tenang. Di antara semua pajangan ada satu pedang yang terasa berbeda. Pedang itu diposisikan hampir di tengah dan dipasang lebih tinggi dari yang lain. Aura ungu pucat berkilauan di sekelilingnya, halus namun tak terbantahkan. Pedang itu terasa jauh lebih hidup dibanding yang lainnya. Suara sang guru merendah menjadi bisikan penuh keyakinan. Dia telah menemukannya. Itulah pedang berikutnya yang harus ditelan Arhan. Adegan kemudian bergeser ke arena dari luar. Struktur besar itu berdiri kokoh di bawah cahaya senja yang mulai memudar. Arhan berjalan perlahan melewati koridor bertanda pintu masuk peserta arena. Huruf-hurufnya terukir dalam di atas batu. Dia memegang pedangnya di satu tangan dan topeng sederhana di tangan lainnya. Langkah kakinya bergema di lorong sempit. Matanya memancarkan kilau redup. Lalu dia terus melangkah maju. Namun ada sesuatu yang terasa berat di dadanya. Pikirannya kembali ke kejadian sebelumnya di Hall of Fame saat mereka berbicara dengan Tom. Manajer itu tersenyum tenang ketika Arhan bertanya, apakah ada cara untuk memperoleh pedang-pedang yang dipajang di sana? Tom mengulangi pertanyaan itu dengan penuh minat, lalu menjawab tanpa ragu. Tentu saja ada caranya. Mereka yang membuktikan diri sebagai gladiator berhak memiliki satu senjata yang sesuai dengan warna medali mereka. Sang guru dan Arhan mendengarkan dengan saksama tanpa melewatkan satu kata pun. Tom melanjutkan penjelasannya dengan jelas. Setiap kali peringkat medali naik satu tingkat, satu senjata bisa diklaim. Sesederhana itu. Promosi berarti hadiah. Jika Arhan berhasil naik ke peringkat perak, dia akan diizinkan mengambil salah satu pedang yang dipajang di aula tersebut. Itu adalah sistem yang dibangun berdasarkan prestasi. Tidak ada yang diberikan secara gratis. Adegan kembali ke koridor saat ini. Sang guru berbicara dengan suara rendah saat mereka berjalan.
Aula itu katanya adalah harta karun. Bagi orang lain senjata-senjata itu mungkin terlihat tua, rusak, dan tidak berguna. Namun bagi Arhan, semua itu bernilai seperti emas. Mereka bukan sekadar pajangan, mereka adalah peluang. Sang guru tersenyum tipis lalu menambahkan bahwa Arhan sekarang punya alasan yang jauh lebih besar untuk memasuki arena, bahkan lebih dari sekadar latihan. Dia harus mendapatkan pedang-pedang itu melalui promosi. Itu sangat penting. Lalu ekspresi sang guru berubah lebih gelap. Jika itu terserah padanya, dia lebih suka langsung merampok aula itu dan mencuri semuanya. Sayangnya, hal itu tidak mungkin dilakukan. Manajer aula itu bukan orang tua biasa. Arhan sempat kebingungan mendengar hal itu. Tom terlihat seperti pria tua yang ramah dan lembut. Apa maksud gurunya? Lelaki tua itu menjawab dengan tenang bahwa ketika perbedaan kekuatan terlalu besar, seseorang bahkan tidak mampu merasakannya. Manajer itu, meskipun belum sepenuhnya mencapai puncaknya, mampu menggunakan mana sebagai perisai pertahanan absolut. Dia adalah seorang ahli pedang. Arhan benar-benar terkejut. Seorang ahli pedang adalah tahap tepat sebelum Grandmaster pedang. Mengapa sosok sekuat itu bekerja sebagai manajer aula? Sang guru menjawab tanpa emosi, tidak ada yang aneh. Mereka yang mencapai level itu biasanya memang eksentrik. Mereka tidak berjalan di jalur yang sama seperti orang biasa. Lalu dengan ekspresi aneh yang hampir menyeramkan, sang guru bergumam bahwa rencana merampok aula itu harus ditunda untuk nanti. Arhan benar-benar terkejut mendengar pemikiran itu. Orang tua itu ternyata serius. Sang guru kemudian mengalihkan pembicaraan. Meskipun hampir semua hal di arena telah berubah seiring waktu, ada satu tradisi yang tetap sama. Para gladiator tetap menutupi wajah mereka untuk menyembunyikan identitas, status, dan ketenaran mereka di luar arena. Di dalam dinding-dinding itu, mereka bertarung hanya sebagai gladiator. Itu adalah tradisi arena yang sudah berlangsung lama. Arhan mempertimbangkan kata-kata itu dengan cermat. Dia tidak menganggapnya sebagai kebiasaan yang buruk. Jika dia hanya perlu menghadapi lawan sebagai seorang gladiator, bukan sebagai pribadi, maka dia bisa terbebas dari keraguan. Tidak ada masa lalu, tidak ada hubungan, tidak ada beban nama, hanya pertempuran. Ingatan itu memudar saat dia mencapai gerbang terakhir sebelum arena pertarungan. Seorang pria tua yang mengenakan tudung kepala berdiri di sana menjaga pintu masuk. Kehadirannya tenang namun tegas. Dia memanggil Arhan sebagai gladiator muda yang tampil untuk pertama kalinya dan bertanya nama samaran apa yang akan dia gunakan di arena. Arhan ragu-ragu. Nama samaran apa maksudnya? Pria tua itu menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang menginjakkan kaki di arena menggunakan nama asli. Identitas yang digunakan di luar justru akan menjadi penghalang dalam meraih posisi sebagai gladiator. Seseorang harus memilih nama yang akan mereka banggakan, nama yang akan menemani kehidupan mereka sebagai gladiator. Arhan terdiam. Dia memikirkan masa lalunya, tentang ibunya, tentang ayahnya, dan tentang pedang yang selalu mereka tunjukkan padanya. Setelah berpikir sejenak, dia menyebutkan nama yang telah dipilihnya. Suaranya ditelan oleh udara yang berat, tak terdengar oleh orang lain. Pria tua itu bersenandung pelan. Itu adalah kata yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Mungkin itu nama seorang tokoh protagonis dari sebuah novel malam. Namun itu tidak penting. Dia hanya berdoa agar kemenangan mengikuti langkah pertama Arhan. Gerbang dibuka. Arhan melangkah masuk ke arena. Suara penyiar menggema di seluruh stadion. Gladiator muda bernama Liam. Saat mendengar panggilan itu, Arhan mengangkat maskernya dan menutupi wajahnya. Ini adalah pintu masuk menuju ujian. Arena peringkat perunggu hampir kosong. Pertandingan di level ini tidak membawa banyak harapan selain dari penjudi recehan. Mereka tidak lebih dari pengisi waktu di antara pertandingan utama. Sekadar cara untuk menghabiskan malam. Karena itu, yang memenuhi stadion bukanlah sorakan atau tepuk tangan. Itu adalah cemoohan. Beberapa penonton yang tersebar berteriak dengan keras. Mereka mengeluh bahwa mereka tidak datang jauh-jauh hanya untuk menonton sesuatu yang membosankan. Mereka menuntut agar pertandingan segera berakhir. Salah satu dari mereka bahkan mengejek Arhan secara langsung, menyebutnya lemah dan menyuruhnya mati jika dia hanya ingin membuang waktu. Kata-kata mereka kasar dan tajam. Sang guru mengamati dengan tenang dan berkomentar bahwa itu hanyalah penghinaan dan sikap meremehkan terhadap yang lemah. Memang, itu adalah pemandangan yang sangat cocok untuk kerajaan besi, tempat yang kuat berkuasa tanpa belas kasihan. Lalu dia bertanya pada Arhan apakah dia merasa terintimidasi oleh cemoohan itu. Arhan mempererat cengkeramannya pada pedangnya dan menjawab pelan bahwa dia tidak. Sang guru mengangguk. Itu adalah pola pikir yang bagus. Lalu ekspresinya mengeras. Dia mengingatkan Arhan bahwa dia telah mempertaruhkan segalanya di medan pertempuran ini. Arhan sedang memikul sejarah dan kehormatan kafilah mereka. Semuanya bergantung padanya. Arhan mendengarkan. Matanya bersinar biru, dingin, dan stabil. Dia menjawab dengan tegas bahwa dia pasti akan menang. Pada saat itu, seorang pria raksasa melangkah maju dari sisi seberang sambil memegang pedang besar. Tubuhnya besar dan berat, kehadirannya sangat menekan. Penyiar berdiri di antara mereka dan berteriak dengan keras.
Sekarang pertandingan ketiga hari ini memperkenalkan dua gladiator pemula yang akan menunjukkan pertarungan berdarah di arena. Dia menunjuk ke arah Arhan terlebih dahulu. Nama, wajah, dan rekam jejak tidak ada yang istimewa. Seorang pendatang baru di antara para pendatang baru tampil untuk pertama kalinya dalam hidupnya di arena gladiator pemula. Liam, kemudian dia menoleh ke lawannya. Sejak debutnya dia telah secara brutal menghabisi setiap gladiator yang dihadapinya, mendapatkan cemoohan sekaligus sorakan liar dari para penonton. Petarung rookie dengan 3 kemenangan beruntun. Gladiator raksasa Temmer tersenyum dengan kebencian yang jelas di matanya. Akhirnya, penyiar mengangkat suaranya sekali lagi dan menyatakan bahwa pertandingan sakral ini akan didedikasikan untuk Dewilry. Temmer mengeluarkan tawa berat yang penuh ejekan, menyebut nama Liam dengan nada menghina, seolah-olah nama itu adalah sesuatu yang kotor. Dia menyebutnya bodoh, lemah, dan tidak mengesankan, nama yang sama sekali tidak memiliki bobot. Menurutnya, nama itu terdengar seperti sesuatu yang digunakan anak ketakutan untuk bersembunyi. Suaranya bergema di arena yang setengah kosong, tajam, dan keras, sengaja untuk mempermalukan. Arhan berdiri diam dan mendengarkan. Dia tidak menurunkan tatapan, dia tidak mengatupkan rahangnya, dia hanya menatap Temmer tanpa berbicara, tenang di permukaan. Temmer melangkah semakin dekat, sepatu bot beratnya menekan pasir arena. Dia mengatakan bahwa bahkan menggunakan pedangnya melawan seseorang seperti Arhan terasa sia-sia. Lalu dia mencondongkan tubuh dan memberikan usulan. Arhan sebaiknya membuang pedang konyol itu dan melepaskan topengnya. Dia harus menari mengikuti tepuk tangan Temmer. Jika dia melakukan itu, Temmer akan menunjukkan belas kasihan khusus dan menyelamatkan leher terampingnya. Kata-kata itu dipenuhi penghinaan. Di sekitar mereka, beberapa penonton mulai terkekeh. Kemarahan membuncah di dalam diri Arhan seperti api, panas dan tiba-tiba. Namun dia tidak menunjukkannya. Dia menjaga napasnya tetap teratur dan akhirnya berbicara dengan suara pelan. Dia pernah mendengar bahwa saling membunuh adalah aturan tak tertulis di tempat ini. Nada suaranya datar, hampir terdengar penasaran. Temmer menatapnya sesaat. Lalu dia meledak dalam tawa keras. Jadi itulah alasan anak itu berani berdiri di sana. Dia benar-benar percaya pada aturan tak tertulis. Ekspresi Temmer berubah. Apakah dia terlihat seperti seseorang yang peduli dengan hal seperti itu? Di pegunungan Sernia, tempat dia lahir dan dibesarkan, orang yang kalah selalu dibunuh. Itulah hukum di sana. Begitulah cara kekuatan dibuktikan. Dia berteriak bahwa dia telah membunuh 3 gladiator sebelumnya dengan tangannya sendiri. Dia mematahkan leher mereka satu persatu. Kenapa? Karena itu adalah hak istimewa pemenang. Dan karena itu adalah hiburan terbaik. Matanya bersinar dengan kegembiraan yang aneh. Lalu nada suaranya berubah lagi. Menurutnya, Arhan terlalu tidak penting. Apakah lehernya dipatahkan atau anggota tubuhnya dihancurkan, dia tidak akan merasakan kesenangan apapun. Jadi Arhan setidaknya harus membuat pertarungan ini menyenangkan. Dia harus menggoyangkan tubuh kurusnya dan membuat penonton tertawa. Itulah harga yang harus dibayar untuk hidupnya. Kekejaman dalam suaranya sangat jelas. Arhan berhasil menahan amarahnya. Dia tidak akan kehilangan kendali bahkan sebelum pertarungan dimulai. Penyiar tiba-tiba berteriak dengan kegembiraan berlebihan. Ketegangan di antara mereka semakin memanas. Mungkin pertarungan ini akan menjadi tontonan yang menarik. Kedua gladiator diperintahkan untuk mengambil posisi masing-masing. Pertandingan akan segera dimulai. Mereka mundur dan saling berhadapan dengan benar, senjata terangkat. Untuk sesaat, keheningan memenuhi ruang di antara mereka. Lalu Arhan berbicara lagi. Dia berkata bahwa dia juga punya sebuah usulan. Dia mengarahkan pedangnya langsung ke Temmer. Dia menyuruh pria itu menarik kembali ucapannya. Jika dia melakukannya, Arhan akan membiarkannya mati dengan nyaman. Suaranya sedikit bergetar karena amarah yang tertahan. Tetapi pendiriannya tetap teguh. Temmer berkedip. Lalu dia tertawa lebih keras dari sebelumnya. Sekelompok kecil penonton ikut mengejek kata-kata Arhan. Mereka berteriak bahwa pemuda itu memiliki keberanian yang luar biasa. Mungkin dia terlalu banyak membaca novel murahan. Mereka bahkan bertanya siapa Liam sebenarnya. Satu suara mengejek bertanya apakah itu nama ayahnya yang sudah mati. Tawa kembali menyebar di kursi-kursi kosong. Temmer menyeringai. Dia berkata bahwa jika suasana sudah sepanas ini, akan sulit untuk bersikap lembut padanya. Dia menyesuaikan helmnya perlahan, masih menyeringai, dan berkata bahwa jika Arhan mendengarkan dengan patuh, bahkan sekarang pun, dia tidak pernah menyelesaikan kalimatnya. Dalam sekejap, Arhan bergerak. Tubuhnya melesat maju tanpa peringatan. Pedangnya berkilat sekali dalam lengkungan yang rapi, dan suara tajam membelah udara. 2 jari terbang dari tangan Temmer sebelum siapapun memahami apa yang telah terjadi. Jari-jari itu jatuh ke tanah, lalu darah menyembur keluar. Tawa Temmer langsung terhenti. Keterkejutan memenuhi matanya saat dia menatap tangannya yang terluka. Arhan
Arhan berdiri di hadapannya dengan pedang terhunus. Suaranya dingin. Dia akan mengatakannya sekali lagi, meminta maaf karena telah menghina namanya. Jika dia ingin mati dengan tenang. Amarah langsung menelan Temer sepenuhnya. Dia berteriak pada Arhan, menyebutnya bajingan. Pedangnya ditarik ke belakang, otot-ototnya membengkak, lalu dia menerjang ke depan dengan kecepatan penuh. Matanya memerah. Langkah kakinya menghancurkan tanah saat dia mengayunkan pedangnya dengan niat membunuh. Udara bergetar karena kekuatan serangannya. Namun Arhan melompat mundur tepat saat pedang itu turun. Baja itu hanya membelah angin kosong. Temer berteriak sekali lagi. Amarah di suaranya semakin tajam. Matanya menyipit penuh kebencian. Dia mempererat cengkeramannya hingga tangan yang terluka itu gemetar. Dia meraung dan kembali menyerang. Para penonton tersentak. Ini bukan pertarungan sepihak yang mereka harapkan. Raksasa yang sebelumnya membual tentang mematahkan leher lawan terus-menerus gagal mengenai targetnya. Seorang pria di antara penonton perlahan tersenyum melihat perubahan keadaan. Lalu semakin banyak suara bermunculan. Suasana mulai berubah. Sorakan mulai berkumpul di pihak Arhan, bukan Temer. Keringat mengalir di wajah Temer. Napasnya mulai tidak teratur. Pikirannya mulai panik. Beberapa saat lalu bocah itu terlihat seperti amatir yang gemetar. Dia tampak lemah. Lalu bagaimana dia bisa bergerak seperti ini sekarang? Bagaimana bocah itu membaca setiap serangannya? Kesadaran dingin mulai terbentuk dalam pikirannya. Apakah dia berpura-pura sejak awal? Berpura-pura lemah agar dia menurunkan kewaspadaannya? Mata Temer membelalak. Kemungkinan itu menghantamnya lebih keras daripada bila manapun. Suara Arhan terdengar pelan dan dingin. Dia bertanya apakah ini dianggap pengecut. Seperti yang Temer katakan sebelumnya, ini bukan permainan anak-anak. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada ejekan biasa. Gigi Temer bergesekan keras. Wajahnya kembali memerah saat dia melancarkan serangan brutal lainnya. Dia berteriak bahwa dia akan membunuh Arhan. Dia akan menghancurkannya. Kesombongan dan kemarahan adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap berdiri. Arhan mempererat cengkeramannya pada pedang. Temer menyerang seperti badai baja. Setiap ayunan berat dan cepat. Namun Arhan meluncur melewati setiap serangan dengan gerakan seminimal mungkin. Setiap hindaran hanya berupa sedikit pergeseran tubuh, sedikit condongan, satu langkah kecil yang diukur hanya dalam hitungan inci. Itu sempurna. Pedang Temer kembali meleset dan kembali meleset, selalu hanya terpaut jarak yang sangat tipis. Tidak ada gerakan yang terbuang, tidak ada kepanikan. Temer mulai merasakan sensasi aneh merayap di tulang punggungnya. Ketakutan. Apa sebenarnya anak ini? Pada saat itu, Arhan terasa seperti ular putih yang melingkar diam-diam di sekelilingnya, mengawasi dan menunggu. Apa sebenarnya yang sedang dia lawan? Lalu Arhan bergerak maju. Dalam ledakan kecepatan mendadak, dia memperpendek jarak. Pedangnya berkelebat 3 kali. 3 luka dalam terbuka di kaki Temer. Darah menyembur ke pasir arena. Temer menjerit kesakitan. Dengan putus asa, dia membalas dengan serangan liar. Tetapi Arhan sudah melompat mundur. Serangan balasan itu kembali gagal. Arhan mendarat dengan ringan. Stabil. Tenang. Matanya tetap dingin dan fokus. Kaki Temer yang terluka tiba-tiba melemah. Dia jatuh berlutut. Darah terus mengalir deras, membasahi tanah di bawahnya. Pedangnya terlepas dari genggamannya dan jatuh di samping tubuhnya. Dia mencoba bangkit, memaksa otot-ototnya bergerak, tetapi tubuhnya tidak lagi patuh. Kekuatan yang dimilikinya perlahan terkuras habis. Syaratnya terdengar sederhana di permukaan. Arhan hanya perlu memenangkan 1 pertandingan lagi melawan gladiator peringkat perak. Jika menang, medali perunggunya akan langsung diganti menjadi perak. Statusnya naik, hadiahnya meningkat, dan yang terpenting, dia mendapatkan hak memilih 1 senjata dari aula kehormatan. Resepsionis menyampaikan semuanya dengan senyum manis, seolah sedang menawarkan hadiah istimewa. Namun justru itu yang membuat Arhan semakin waspada. Semua ini datang terlalu cepat. Baru beberapa hari lalu, dia hanyalah pendatang baru tanpa nama. Sekarang arena tiba-tiba mendorongnya naik pangkat. Sang guru mendecakkan lidah pelan. Baginya kebaikan mendadak seperti ini jarang datang tanpa harga tersembunyi. Arhan bertanya siapa lawannya. Untuk sesaat resepsionis terdiam, lalu menjawab dengan nada ringan bahwa identitas lawannya akan diumumkan nanti. Jawaban itu membuat suasana langsung membeku. Sang guru tersenyum tipis, tapi tatapannya dingin. Itu jelas jebakan. Arena sedang memanfaatkan popularitas Arhan yang meningkat. Penonton menyukai kisah pendatang baru misterius bernama Liam yang menang dengan gaya dingin dan efisien. Mereka ingin memeras hype itu sebanyak mungkin. Arhan terdiam cukup lama sebelum akhirnya menerima tawaran tersebut. Jika dia menang, pedang di aula kehormatan akan semakin dekat. Itu saja sudah cukup menjadi alasan. Sang guru tidak melarangnya.
Dia hanya mengingatkan satu hal, lawan berikutnya kemungkinan besar bukan petarung biasa. Arena tidak akan memberikan hadiah besar tanpa mencoba menjatuhkannya terlebih dahulu. Menurut penilaiannya, ada dua kemungkinan. Pertama, Arena hanya ingin menghancurkan popularitas Arhan sebelum tumbuh terlalu besar. Kedua, ada seseorang di balik layar yang secara khusus meminta pertandingan ini terjadi. Kemungkinan kedua jauh lebih buruk. Arhan bertanya apakah gurunya mengetahui sesuatu. Pria tua itu terdiam sejenak lalu menjelaskan bahwa petarung seperti Black Bright bukan tipe yang biasanya dipakai untuk sekadar hiburan murahan. Dia terlalu berharga, rekornya sempurna, tekniknya terlatih, dan latar belakang akademinya membuat namanya bernilai tinggi di kalangan bangsawan. Mengirim orang seperti itu melawan petarung perunggu hanyalah pemborosan, kecuali ada alasan tersembunyi. Arhan memikirkan kembali dua bangsawan yang pernah menatapnya setelah pertarungan melawan Temer. Mungkin sejak saat itu masalah sudah dimulai. Sang guru mengatakan satu hal yang pasti, lawan kali ini jauh lebih berbahaya dibanding semua musuh sebelumnya. Temer hanyalah binatang buas yang marah. Black Bright adalah pembunuh terlatih. Dia tahu cara mematahkan lawan secara mental sebelum menghancurkan tubuh mereka. Malam semakin larut saat mereka berjalan. Di depan mereka, arena bersinar terang seperti monster yang tidak pernah tidur. Arhan menggenggam pedangnya erat. Dia bertanya apakah gurunya berpikir dia akan kalah. Pria tua itu mendengus lalu berkata bahwa pertanyaan bodoh tetap terdengar. Bodoh tidak peduli siapa yang mengucapkannya. Jika dia benar-benar yakin Arhan akan kalah, dia pasti sudah menyeretnya keluar dari kota sejak awal. Namun dia tetap memberi peringatan. Jangan mencoba menang dengan cara biasa. Bertahan selama 3 menit terdengar sederhana, tapi lawan pasti tahu aturan itu juga. Black Bright akan menyerang tanpa henti sejak detik pertama. Dia tidak akan memberi ruang bernapas sedikit pun. Arhan terdiam cukup lama, lalu bertanya apa yang harus dia lakukan. Sang guru berhenti melangkah dan menatapnya tajam. Lalu dia berkata bahwa Arhan harus melakukan sesuatu yang bahkan arena tidak perkirakan, menjadi lebih gila dari jebakan yang mereka siapkan. Keesokan harinya, arena penuh sesak. Berita tentang pertandingan tidak masuk akal ini telah menyebar ke seluruh kota. Seorang gladiator perunggu melawan monster tak terkalahkan peringkat perak. Semua orang datang untuk melihat bagaimana Liam akan dihancurkan. Para bangsawan duduk di kursi VIP sambil tersenyum puas. Mereka memang dalang di balik semua ini. Mereka ingin melihat apakah bocah misterius itu akan hancur atau justru menjadi alat yang berguna di masa depan. Penyiar berteriak penuh semangat saat gerbang pertama terbuka. Arhan melangkah masuk dengan topeng di wajahnya. Sorakan bercampur ejekan langsung menghantamnya seperti ombak. Namun langkahnya tetap tenang. Lalu gerbang lawan terbuka. Seluruh arena mendadak hening. Seorang pria tinggi dengan pakaian serba hitam berjalan perlahan ke tengah arena. Dia membawa pedang tipis panjang yang tampak elegan namun mematikan. Wajahnya tertutup topeng hitam menyerupai pengantin berkabung. Itulah asal julukannya, Black Bright. Aura pria itu saja sudah cukup membuat banyak penonton merinding. Dia berhenti beberapa meter dari Arhan lalu berbicara dengan suara datar. Dia berkata bahwa dia mendengar Arhan cukup menarik untuk ukuran sampah perunggu. Tapi hari ini pertunjukan itu berakhir. Arhan tidak menjawab. Matanya hanya tertuju pada jam pasir besar di sisi arena. 3 menit. Hanya itu targetnya. Penyiar menjatuhkan tangannya dan pertandingan dimulai. Dalam sekejap, Black Bright menghilang dari tempatnya berdiri. Mata Arhan membelalak. Instingnya berteriak bahaya. Tebasan hitam muncul tepat di depan lehernya. Arhan memutar tubuhnya sekuat tenaga. Ujung pedang itu tetap menggores topengnya dan memotong sebagian kecil rambutnya. Penonton meledak histeris. Baru 1 detik berlalu dan Arhan nyaris mati.